moderator nanti ada Kak Tania atau Dokter Tania dari FKK UGM. Tapi sebelumnya mungkin kita bisa kenalan dulu dan ngeramein room chat. Bisa kenalan dari nama sama asalnya dari mana. Karena nanti kita akan ada hadiah. Ada merchandise buat teman-teman yang aktif dari awal sampai akhir gitu. Juga setelah ini kita akan membagikan link pendaftaran atau link daftar hadir atau link absensi. Nanti teman-teman bisa mengisinya di room chat, nanti akan dikirimkan oleh host. Ada Mas Yano. Sapa dulu, halo Mas Yano. Oke, ada Vida dari Jawa Timur. Selamat datang, Vida. Ada siapa lagi nih? Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol dulu di chat. Kapan lagi kan ya rame di chat kan? Biasanya kan juga nggak ada yang ngechat, nggak ya? Saya sih kayaknya sih. Kalau kalian ada kayaknya. Sebelumnya, ada lagi nih. Halo semuanya, saya Adzania dari Bekasi. Halo, Zania dari Bekasi. Ada Arista dari Jakarta Barat. Halo Arista. Ada Fitri dari Medan. Wow, jauh ya Medan ya. Halo Fitri. Ini udah. Oh banyak ada lagi nih. Ada Anugrah. Halo semuanya. Halo Arista Anugrah. Rosita Liantika. Panjang juga namamu ya. Ada Keiko juga dan seterusnya ada Dela. Halo Dela. Ada Ratna juga. For your information, nanti kita akan membagikan sertifikat buat teman-teman, makanya nanti jangan lupa nanti kalau sudah link pendaftaran atau link daftar hadirnya sudah di-share sama Mas Yanu, nanti teman-teman bisa ngisi tuh, kalau bisa jangan salah. Nanti kan sertifikatnya nggak mau dong salah di penyebutan sertifikat. Kemudian nanti juga silahkan ramein aja room chatnya, karena khas kalau Mbak Anas tuh biasanya ini banyak dialog sama teman-teman. Jadi nanti silahkan sambil ngedengerin sambil ramai aja di chat, nggak apa-apa. Nanti bakal dipandu sama Dokter Tania yang asik banget. Oke, karena sudah ramai teman-teman, saya akan sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, sebagai pembawa acara yang tidak begitu baik, saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan dan perkenalan. Tadi saya sudah memperkenalkan diri sedikit. Kemudian ada penyampaian tata tertib, diskusi, dan perkenalan narasumber. Kemudian ada sesi materi. Kemudian ada sesi tanya-jawab dengan peserta. Ada kemudian kesimpulan oleh moderator, kemudian penutup. Oke, karena saya sudah memperkenalkan diri, kemudian saya akan memperkenalkan moderator kita pada siang hari ini, yaitu Dr. Pritania Astari dari FKK MK UGM. Selamat siang, Dr. Tania. Halo, selamat siang Mas Yuri. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Kak Anas. Hai. Oke. Biar nggak bias gender, ini sudah ada ya MC-nya cowok, moderatornya cewek, pembicaranya cewek. Jadi ada ketimpangan di sini ya teman-teman. Komplit. Biar nggak terlalu panjang, saya akan menyerahkan kepada Dr. Tania yang akan memandu pada kesempatan siang hari ini. Silakan Dr. Tania. Oke, terima kasih banyak Mas Yuri. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di Youth Gathering Unala. Yang hari ini kita akan membicarakan tentang mental health di usia remaja. Seberapa pentingkah? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang mental health pada remaja. Jadi memang mungkin kasus-kasus gangguan mental pada remaja atau apa ya, kondisi-kondisi psikologis yang mulai muncul pada remaja itu mungkin udah banyak dan mungkin juga teman-teman rasakan sendiri, tapi mungkin kita belum tahu nih sebenarnya kita itu kenapa gitu, cuman rasanya nggak enak aja, cuman rasanya down aja, sedih aja. Nah tapi kita tuh sebenarnya kenapa sih? Nah itu nanti akan kita bicarakan pada sesi ini. Kemudian selanjutnya juga kita akan
ngomongin tentang perkembangan mental pada remaja dan juga tujuannya apa agar kita semakin sadar dan kita juga bisa meningkatkan kemampuan kita dalam mengelola kesehatan mental kita gitu. Dan kemudian kita juga bertujuan untuk mendekatkan akses informasi dan layanan kesehatan ramah remaja Unala. Untuk sesi pada siang hari ini nantinya akan ada 2 narasumber yaitu Kak Anas, Kak Anastasia Satrio, Magister Psikologi, psikolog klinis anak dan remaja, dan juga nanti ada Mbak Putri Katulistiwa selaku SRH Officer Unala. Sebelum kita masuk ke acara, saya bacakan dulu beberapa tertib diskusi agar hari ini berjalan dengan kondusif. Mungkin saya boleh di-share screen, Mas Yuri. Oke, terima kasih. Jadi untuk beberapa peraturan diskusi pada siang hari ini, pastikan perangkat audio terhubung dengan baik dan terdengar jelas. Teman-teman boleh menggunakan headset apabila perlu. Kemudian selama sesi berlangsung, harap semua mikrofon dimatikan atau di-mute, kecuali yang sedang berbicara agar forum berjalan kondusif. Tapi kalau mau on kamera boleh, yang penting mikrofonnya di-mute. Kemudian bagi penanya, diharapkan untuk menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Jadi nanti ketika narasumber sedang menyampaikan materi, teman-teman boleh kok nanya, tapi lewat kolom chat dulu. Nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir di mana aku akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Nanti kalau misalnya di sesi tanya jawab teman-teman juga mau bertanya secara langsung gitu, mau unmute itu boleh banget gitu. Tapi ketika narasumber sedang menjelaskan, apabila ada pertanyaan silahkan di kolom chat. Namun nanti kalau misalnya narasumber juga interaktif sama teman-teman, misalnya bertanya apa dan teman-teman dan dipersilakan untuk unmute, teman-teman juga silakan unmute aja ya. Pokoknya kita nggak kaku-kaku di sini. Yang penting diskusinya bisa berjalan kondusif. Ya, kemudian kemudian juga dilarang untuk menyampaikan komentar mengandung sara, provokatif, berkata kasar, menyebutkan merek dagang dan menjelekkan pihak-pihak tertentu. Kemudian peserta juga diharapkan menjunjung nilai-nilai keberagaman dan menghargai pendapat atau pandangan peserta lain. Baik, sekian untuk peraturannya. Kemudian langsung saja kalau begitu kita masuk ke materi pertama, yaitu mental health remaja yang akan disampaikan oleh Kak Anastasia Satrio, Magister Psikologi Psikolog. Untuk Kak Anas, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, makasih dokter untuk perkenalannya. Halo teman-teman, ada yang baru pertama kali ikut sesi di Unala, atau ada yang udah sering bosan lihat muka aku, karena sering banget nih sih selama pandemi ini. Kalau ada yang baru, boleh tulis kalau pertama kali ikut sesi, karena kalau misalnya udah beberapa kali, mungkin teman-teman udah cukup familiar sama tentang topik kesehatan mental, tapi pasti belajar terus, akan selalu ada hal-hal baru. Oke, kalau yang udah sering, mungkin presentasinya akan mirip-mirip, tapi kita kalau belajar itu kan makin kita ulang, makin ada pemahaman dan hal baru yang kayak, oh jadi gini gitu ya, dibanding waktu pertama kali dengar. Jadi silahkan banget nanti kalau ada pertanyaan. Oke, karena tema hari ini spesifiknya tentang kesehatan mental remaja dan seberapa pentingnya, aku pengen dengar nih dari teman-teman. Menurut teman-teman, apa sih kesehatan mental itu? Dan pengalaman teman-teman sendiri dalam kesehatan mental ini gimana so far? Karena ini adalah ruang aman yang psikologis, jadi silahkan teman-teman sharing hal-hal yang menurut teman-teman cukup nyaman untuk di-sharing di forum dengan 35 orang di sini. Tapi kalau teman-teman merasa pengen sharing, cuman nggak pengen kelihatan namanya, teman-teman boleh chat private ke aku, nanti aku bacain jawaban teman-teman atau tanggapan teman-teman, tapi aku nggak sebutin namanya. Karena tujuannya kita belajar untuk lebih kenal emosi kita, kenal diri kita, gitu ya. Dan sesi webinar ini ada sesi edukasi publik, jadi bukan sesi terapi dan konseling ya. Jadi kalau nanti teman-teman ngerasa, kok aku nggak merasa lebih baik perasaannya walaupun dengerin sesi psikolog ya, soalnya ini bukan sesi konseling one-on-one ya, gitu kayak ketemu dokter, bukan sesi one-on-one di mana langsung dibuat panduan spesifik buat kamu, tapi ini lebih buat edukasi publik. Gitu. Oke, ada yang udah beberapa baru pertama, ada yang baru pertama ikut sama Unala, kemarin ikut sama Dr. Jimmy, ya betul sekali. Oke, aku izin share screen, kita sambil mulai. Jadi teman-teman tetap boleh tulis ya di kolom chat, apa sih yang teman-teman tahu soal kesehatan mental, terus pengalaman teman-teman sendiri dalam hal-hal terkait emosi dan kesehatan mental itu sejauh ini gimana? Nggak ada jawaban benar atau salah, karena kan kita di sekolah nggak belajar ya. Jadi
kita mesti sama-sama belajar sekarang. Oke. Ya. Terus udah gitu karena kesehatan mental masih suka dianggap tabu, jadi semoga di sini teman-teman bisa tanya-tanya, bisa sharing bareng sama aku yang paling nggak aku belajar 7 tahun secara formal dan mengenal memproses diri. Aku sendiri pergi konseling ke psikolog gitu ya dari umur 17 tahun. Di masa-masa pandemi ini, di awal-awal pandemi aku 2 minggu sekali konseling sama psikolog aku karena perlu belajar mengelola kecemasan, belajar ngatur hidup lagi, dari tinggal sendiri balik lagi ke rumah orang tua. Jadi adaptasi-adaptasi itulah kita butuh sesi konseling. Terus sekarang udah lebih enakan tuh sebulan sekali. Tapi gara-gara kalau saya kan lagi di Jakarta nih, karena lagi di Jakarta. Jadi karena dapat berita lagi bahwa akan PSBB lagi, jadi 2 malam ini agak susah tidur. Jadi nanti aku akan cerita bagaimana kaitan antara kesehatan mental, kecemasan, dan insomnia gitu. Karena aku juga manusia biasa gitu ya, yang butuh proses mengelola kecemasan. Dan saat ini kalau untuk kecemasan yang ngaruhnya ke fisik seperti asam lambung naik atau MAH udah nggak muncul selama 6 bulan pandemi ini, cuma 2 kali muncul. Dimana dari aku remaja sampai aku tahun lalu, aku tuh sering banget asam lambung naik karena cemas. Nah tapi untuk insomnianya itu aku masih struggle. Jadi ada 3 hari aku bisa tidur teratur jam 10, jam 11. Nanti ada hari kayak 2 malam ini tidurnya tuh jam 3, jam 4 baru bisa tidur. Tapi aku juga melakukan cara-cara misalnya olahraga, relaksasi napas untuk memanage itu. Jadi pengen teman-teman remaja juga dapat gambaran bahwa hidup itu tidak selalu menawarkan kebahagiaan, tapi kita bisa berlatih punya kebermaknaan hidup. Itu yang penting jadi manusia. Oke. Nah, ini perkenalan tadi buat aku. Ini ada yang ketutup, jadi aku selalu sharing kalau di sosial media, aku bilang aku mental health advocate and survivor, karena waktu aku umur 17 tahun, aku pernah ngalamin depresi klinis, sempat setahun nggak bisa sekolah, karena bukan nggak mau, tapi nggak bisa, karena kalau pada saat depresi itu, kemampuan kita berpikir itu nggak ada, hilang, bahkan bisa mempengaruhi sampai ke indera perasa, nggak bisa ngerasain makanan, nggak bisa, karena emosinya nggak bisa berasa, nggak bisa rasain hidup, kayak gitu ya. Jadi itu penting sekali. Dan setahun sebelum aku depresi klinis, aku juara 1. Jadi pengen kasih cerita ke teman-teman bahwa orang siapapun bisa ngalamin ini. Bahkan kalau kemarin ada yang dengar sama dokter Jimmy, ini kayak flu. Mau kamu dalam kondisi apapun, ini bisa tiba-tiba kena, kayak gitu. Tapi ada cara-cara yang kita bisa lakukan bersama untuk melatih dulu diri kita dan jadi tahu kapan kita perlu lakukan sendiri, kapan kita udah butuh ke profesional. Gitu ya. Nah, kesehatan mental itu sangat erat kaitannya dengan pengenalan kita akan emosi. Jadi kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, makanya wajar kita bingung cara mengelola kesehatan mental kita, karena kita belum tahu juga kebutuhan emosi kita. Nah, Kak Anas pengen nanya sama teman-teman, buat teman-teman sendiri, teman-teman sambil tulis juga ya usianya berapa, boleh tulis di chat usia teman-teman berapa, karena usia itu juga nentuin tahap perkembangan emosi dan kesehatan mental kita. Sambil teman-teman tulis, sambil teman-teman tulis, emosi ini kan pertama-tama waktu kita sebagai anak, kan kita nggak tiba-tiba tahu sendiri ya teman-teman ya. Kita dengar dari orang tua kita, dari lingkungan, dari guru kita. Nah, boleh sharing nggak sih sama Kak Anas ditulis di chat? Waktu teman-teman kecil, kalau teman-teman refleksiin, apa sih yang teman-teman dengar kalau teman-teman merasakan emosi marah, merasakan emosi sedih, atau emosi senang? 3 itu. Jadi kalau teman-teman lagi ngerasain emosi marah, respon orang tua, respon guru, lingkungan tuh kayak gimana? Kata-katanya, kalimat langsungnya kalau masih bisa keinget. Terus yang kedua, emosi sedih. Kalau teman-teman lagi nunjukin atau ngerasain emosi sedih, respon kata-kata orang tua, guru, atau lingkungan tuh kayak gimana? Dan kalau emosi senang, munculnya tuh kayak gimana, responnya kayak gimana? Aku kasih waktu 2-3 menit ya, buat inget-inget ya. Aku sambil ketik. Oke, ada yang nulis di kalimatnya adalah, masa udah gede nangis? Nggak boleh cengeng gitu ya. Ada juga yang kalau sedih terus nangis dibiarin. Oke.
Ada juga yang nggak pernah nunjukin emosi di depan orang tua. Oke. Kalau marah, respon orang tua, ih gitu aja ngambek gitu ya. Oke. Ada 35 orang nih, aku pengen semuanya boleh jawab karena nggak ada benar atau salah. Bisa jadi tiap orang pengalamannya beda-beda. Saking nih kita belum pernah ada pengajaran tentang emosi. Kalau makan kan udah banyak yang ngajarin ya, makan harus 3 kali sehari. Jadi semua orang kayaknya sama. Tapi emosi belum pernah ada yang ngajarin, jadi perbedaannya bisa dari kutub utara ke kutub selatan nih. Oke, ada yang bilang kalau aku nangis waktu itu dipeluk sama ibuku, tapi kalau papaku tuh marah, seolah-olah kalau nangis tuh salah ya. Mm-mm. Padahal buat seorang anak, bahkan sampai kita remaja ya, kita itu hanya bisa memunculkan emosi yang vulnerable, emosi yang sebenarnya itu pada orang yang kita rasa. Kita merasa aman, kita merasa dekat, disayang gitu ya. Ada juga kalau sedih diem, kalau marah diem, kalau senang petakilan, tapi lebih sering menampilkan petakilan biar nggak ada yang tahu. Oke, makanya emosi itu tuh kayak gunung es, teman-teman. Kita itu di ujung gunung esnya biasanya hanya memunculkan emosi yang diperbolehkan oleh lingkungan kita. Misalnya kalau di budaya patriarki laki-laki, kalau laki-laki nangis kan di beberapa budaya dianggapnya lemah dan cengeng. Sehingga apapun emosinya, kayak iklan teh botol, apapun emosinya, yang keluar tuh emosi marah. Gitu. Padahal emosi yang sebenarnya dirasain tuh masih macam-macam, bisa cemas, bisa sedih, bisa khawatir. Kebayang ya, begitu di usia remaja atau dewasa mulai menjalin relasi dengan perempuan atau dengan lawan jenis atau relasi romantik, kan nggak tiba-tiba kita tahu cara memunculkan emosi secara sehat. Kalau dari kecil bertahun-tahun kita punya konsep dan kebiasaan yang nggak sehat gitu tentang emosi. Sebaliknya buat perempuan, mungkin di budaya yang, oh perempuan tuh nggak boleh marah. Jadi apapun emosinya, misalnya tergantung lingkungannya bolehinnya apa. Apapun emosinya yang muncul emosi sedih. Nah, itu yang aku rasain dulu. Apapun emosi aku rasain muncul cuma sedih atau cemas. Tapi emosi marahnya nggak muncul. Tapi ada temen aku yang dia tuh taunya marah, jadi emosi yang lain nggak muncul. Nah, manusia yang sehat secara psikologis, itu yang semua spektrum emosinya, jadi rasanya sedih, keluarnya sedih. Jangan di sini sedih, keluarnya ketawa. Makin sering kayak gitu, nggak sehat, jadinya kayak koneksi listrik, itu tuh kabelnya nggak nyambung, ya kan? Kayak kita pesen makanan online, pesennya sate, datangnya pizza, kan bingung ya? Itu. Jadi kalau di perasaan kita rasanya sedih keluarnya ketawa, rasanya di sini takut keluarnya ketawa. Jadi lama-lama itu sinaps-sinaps di otak tuh nggak nyambung. Makanya kita makin kesulitan mengenali emosi diri kita sendiri. Nah, kalau kitanya aja kesulitan mengenali emosi kita, gimana berharap orang lain mengerti perasaan kita, seperti harapan-harapan orang ke pasangannya. Kamu ngertiin aku dong. Lah, orang diri sendiri aja belum tahu cara mengerti diri. Ya, jadi kita perlu belajar sama-sama. Dan mudah-mudahan sesi hari ini bisa membuka mata teman-teman dan bisa tahu jalannya tuh gimana sih step by step-nya mengenali emosi diri sendiri. Oke, aku balik lagi nih ke chat-nya karena udah beberapa yang jawab juga. Kalau marah sama orang tua, sama dibilang lemah, atau kalau marah tuh kayak jadi korban. Oh iya nih, jadi kayak ala-ala kalau zaman aku dulu ada film Ada Apa Dengan Cinta ya. Jadi ini semua salah gue, salah teman-teman gue gitu. Jadi orang tua suka gitu, gaslighting juga. Jadi ini semua salah mama. Oh ya udah, kalau mama bukan orang tua terbaik, jadi drama ya teman-teman. Karena ya itu orang tua kita juga di masa mereka nggak belajar ya, belum belajar kenal emosi dan menyalurkan emosi secara sehat. Akhirnya apa? Kalau anak digituin kan jadinya ngerasa bersalah ya. Akhirnya kita biasanya bottle up atau menahan emosi kita gitu. Terus juga ada nih banyak anak yang kalau nangis atau sedih nggak pernah ngeliatin ke orang tua karena takut mereka kepikiran. Oke, ada juga kalau yang sedih masuk ke kamar nangis, atau kalau di film-film sambil nangis sambil pakai pancuran gitu ya, jadi biar nggak kelihatan gitu, atau di tengah hujan gitu kan. Terus kalau marah ngomel sendiri di kamar, ada juga kalau dulu aku suka nonjok-nonjokin bantal gitu ya, kalau kesel sendiri atau apa tuh remes-remes kertas kayak gitu ya. Terus pokoknya kalau ada emosi, selain seneng nggak pengen nunjukin, kadang-kadang mendem. Tapi kalau seneng, diliatin. Jadi kebayang ya, kita tuh cuman mau nunjukin emosi yang seneng. Padahal namanya jadi manusia, ya semua spektrum ada kayak pelangi ya. Nggak mungkin kita cuman happy-happy doang, tapi nggak tahu cara memproses sedihnya itu. Oke. Jadi itu ya jawabannya. Thank you teman-teman. Jadi
kalau kurang lebih aku baca nih, ada sih yang boleh ngerasain semua emosi, tapi kebanyakan teman-teman jadi kesulitan untuk merasakan dan mengekspresikan dan memproses emosi-emosi yang sedih, yang negatif, ya, yang takut ya. Kalau emosi senang, hampir semua orang tuh nggak ada masalah. Nah, padahal dalam kesehatan mental kita, kita itu perlu tahu cara memanage emosi-emosi yang negatif atau yang nggak enak. Karena ini yang jadi kayak batu penghalang, kayak kalau kayak kita emosinya tuh kayak pipa, ini itu yang menghambat loh untuk kita merasakan hidup yang benar-benar bahagia. Ada penelitian dari seorang tokoh namanya Brené Brown, ada di Netflix, kalau teman-teman langganan Netflix atau lihat di YouTube, dia bikin judulnya adalah, aku sambil ketik, The Courage of Vulnerability. Jadi dia meneliti selama 20 tahun bahwa yang memproses kesedihan adalah area otak yang sama untuk bisa merasakan rasa senang atau joyful. Jadi kalau kita menahan diri untuk tidak merasakan kesedihan atau belum tahu caranya merasakan dan memproses kesedihan, biasanya kita juga susah ngerasain emosi senang dan bahagia. Jadi kalau mau dapat bahagianya harus mau belajar merasakan rasa sedihnya. Karena ini satu tempat, teman-teman, gitu ya. Oke, selain itu, emosi ini juga sebenarnya adalah kebutuhan manusia. Nanti kalau teman-teman yang udah follow aku di Instagram, 2-3 hari lalu aku habis ngepost tentang mengenali kebutuhan dasar emosi manusia. Dan itu adalah hal-hal yang biasanya aku sharing juga di sesi konseling one-on-one juga. Jadi, emosi itu kebutuhan, bahkan dari bayi waktu lahir. Karena bahkan dari penelitian psikologi, manusia itu nggak bisa bertahan hidup, teman-teman, tanpa kasih sayang lewat sentuhan fisik, tatapan mata, afeksi dari orang di lingkungannya. Bahkan penelitian di monyet, jadi monyetnya itu dipisahin dari ibunya, terus dibikin surrogate mother, jadi ibu-ibuan pakai kayak kayak rangka besi. Yang satu tuh ada susu buat monyet, yang satu tuh rangka besinya ditutupin sama kain yang teksturnya bulunya mirip kayak bulu monyet. Tahu nggak monyet-monyet itu lebih pilih yang mana? Mereka lebih pilih loh melukin si ibu yang dari tekstur kain daripada makanan gitu. Jadi kadang-kadang kita juga sebagai manusia, kita kan 97% sharing DNA sama monyet, ya kan? Tapi kita kemampuan berpikirnya lebih advance. Jadi sering nggak sih dalam hidup kita berusaha segala cara untuk menyenangkan orang yang kita cintai. Mungkin di masa kecil tuh orang tua, di masa dewasa itu bisa pasangan atau teman kita. Dan itu bahkan kadang membuat kita tuh melupakan diri kita sendiri gitu. Jadi kalau anak-anak zaman sekarang istilah jadi budak cinta ya, benar-benar jadi kayak berusaha memberikan yang terbaik buat orang lain sampai kita lupa bahwa itu bisa membahayakan diri kita. Apalagi kalau kita masih dalam hidup sebagai seorang anak gitu ya, kita itu berusaha banget sebenarnya menyenangkan orang tua kita, berusaha banget ngikutin standar yang orang tua kita bikin di masa kecil, yang nanti kalau udah dewasa baru kita tahu ada yang sehat, ada yang enggak, ada yang relevan, ada yang enggak. Tapi kita akan berusaha so hard, we are trying so hard to please our parents, karena mendapat approval dari orang tua sama dengan cinta dan sama dengan survival buat orang anak gitu ya. Jadi kita lagi mau belajar lagi gimana mengenali kebutuhan emosi kita, dan di usia di atas 23 tahun itu tugas kita sendiri teman-teman untuk memenuhi kebutuhan emosi kita sendiri, bukan lagi kayak kata orang tua saya begini, oh saya harus gini. Dan pengalaman menemukan diri sendiri ini, mengenali emosi dan kesehatan mental ini sangat perlu teman-teman jalanin dulu sebelum kita menikah dengan orang lain. Karena kalau nggak, hidup kita udah cuman kayak gelantungan. Oh diri saya versi orang tua, nanti diri saya versi pasangan saya, versi keluarga, versi masyarakat. Nggak pernah tahu diri saya, versi diri saya sendiri tuh yang kayak gimana sih? Anas yang versi Anas tuh sukanya apa? Yang nggak disukain apa? Yang bikin seneng apa? Yang bikin sedih apa? Ini harus dikerjain dulu. Kalau teman-teman baca buku-buku tentang buku-buku psikologi tentang persiapan menikah, setengah bukunya itu isinya mengenal diri sendiri. Jadi terima kasih, saya apresiasi, Kak Anas apresiasi teman-teman yang mau ikut sesi webinar Unala ini, karena dengan kita mengenal diri, kita jadi mengambil kontrol atas hidup kita dan kita lebih mudah menavigasi hidup gitu ya. Nah, dalam menjalani hidup, kita perlu tahu dulu kebutuhan emosi kita. Ini adalah kebutuhan spesifik dulu di masa remaja. Nanti aku akan bukain kebutuhan emosi manusia pada umumnya yang sepanjang usia kita akan punya. Suaranya putus-putus. Oke, aku lebih cepat, lebih pelan ya.
Di masa remaja, karena kita ada perubahan otak dari masa anak-anak ke remaja, kita itu lagi mengalami fase di mana semua itu serba paradoks. Jadi butuh rasa aman, tapi butuh rasa bebas juga. Kalau waktu anak-anak mungkin yang penting aman gitu. Kalau atau ya udah mulai pengen explore tapi nggak seintens waktu remaja. Terus jadi butuh balance antara security sama freedom. Jadi kalau orang tuanya terlalu ngelarang-larang, kita nggak suka, terlalu dibiarin sama orang tua, kita ngerasa nggak disayang. Makanya butuh di tengah-tengah. Gitu. Nanti teman-teman akan makin belajar dalam kesehatan mental tuh everything in moderation. Semua itu butuh di tengah-tengah. Jadi istilahnya firm but love. Tegas tapi merasa dicintai. Kita sama diri kita sendiri juga gitu. Kita bisa tahu realita diri kita yang bagus, tapi juga bisa menerima realita kita yang perlu ditingkatkan. Tapi ini proses, teman-teman, nggak tiba-tiba. Oke. Terus habis itu kita juga butuh kebutuhan untuk merasa aman dan bisa memprediksi situasi, tapi juga pengen challenge juga gitu. Dan itu bikin kita susah paradoks menghadapi hidup ya. Terus kita juga butuh mendapatkan support atau dukungan. Tapi karena kita masuk usia remaja, dukungan yang kita butuhin itu beda dari masa anak-anak. Nah, kebayang kalau orang tua kita mindsetnya masih kita yang anak kecil, bahkan kita yang 5 tahun di kepala mereka, padahal kita sekarang udah umur 18-19, kebayang ya, jadi nggak match kebutuhannya. Gitu. Dan aku sendiri sebagai psikolog klinis dan remaja, kalau menangani anak-anak menangani remaja di bawah 18 tahun, aku akan sangat melibatkan orang tuanya, karena untuk kita punya kesehatan mental yang baik, belum bisa sendiri, teman-teman. Masih butuh dibantu lingkungan. Makanya salah satu bantuannya adalah komunitas yang suportif, seperti Unala ini, yang sangat paham bahwa kesehatan mental remaja, kesehatan fisik remaja itu spesifik gitu, harus dikenali dengan spesifik gitu, dan kitanya butuh tahu. Gitu. Lalu kita juga butuh connection dengan orang lain, dan di masa remaja penting banget kita bisa connect sama orang yang kita rasa tuh nyambung banget gitu bahasanya ya. Makanya kalau ketemu temen yang satu hobi, satu komunitas, satu minat, itu enak banget. Dan bayangin dong, punya kebutuhan yang intens buat koneksi sama orang lain. Beberapa waktu lalu aku ngelakuin sesi webinar ini tentang pengelolaan stres pada remaja, pada bilang biasanya nih Kak Anas, kalau aku lagi stres kuliah atau sekolah, nongkrong-nongkrong, ketawa-ketawa sama temen langsung hilang beban stresnya. Nah, bayangin selama pandemi ini, apalagi contohnya daerah zona merah ya, kalau mungkin yang di daerah yang lain masih bisa gitu ketemu sama teman, tapi jadi berkurang banget tuh rutinitas ketemu sama teman, padahal ketemu teman yang asik itu membantu kita mengelola stres. Jadi situasi saat ini kayak jadi didesain kamu mesti bertahan sendirian nih. Tapi bertahan sendirian kita bisa cari informasi-informasi yang membantu kita untuk bertahan sendirian, tapi optimal, jangan bertahan tapi benar-benar mengganggu kesehatan mental kita gitu. Nah, kalau teman-teman sendiri, aku pengen dengar dari teman-teman, karena kan yang aku bikin ini umum ya, aku pengen dengar dari teman-teman sendiri mengalami selama 6 bulan pandemi ini, gimana pengalamannya dan perasaannya terkait tadi kebutuhan connect sama temen, terus kebutuhan merasa didukung, lalu mungkin mengalami perubahan-perubahan dan tuntutan-tuntutan terhadap sekolah ataupun kuliah, ataupun hal-hal lain, boleh sharing supaya aku bisa tahu apa yang teman-teman rasain. Atau mungkin kalau ada yang mau unmute juga boleh, mungkin ada 1-2 orang yang mau unmute untuk menanggapi pertanyaannya Kak Ana, silakan. Ada yang mau nanggepin? Ini udah ada beberapa nih Kak Anas di kolom chat nih. Oke. Sebentar aku cek. Oke. Ada yang merasa terkurung, ada yang merasa semua berubah setelah pandemi menyerang. Nah, boleh tulis lebih spesifik
Apa sih yang berubah? Karena ini salah satu skill teman-teman yang aku pengen ajarin teman-teman di sesi webinar hari ini, bahwa emosi manusia itu makin bisa kita kelola kalau kita makin kenal secara spesifik. Makanya kata-kata itu ngaruh banget loh ke kemampuan kita mengenal dan mengolah emosi. Jadi kan kadang-kadang tuh di masa remaja, karena kita suka malas ngomong ya, suka malas jelasin kalau ditanya, kamu gimana perasaannya? Ya gitu deh, gitu kan. Nah, ya gitu deh itu ternyata tidak membantu otak kita untuk memahami, ini orang lagi ngerasain apa. Kalau kita belanja online aja, kita mesti nulis spesifik ya, buat ketemu apa yang kita pengen cari. Coba teman-teman kalau nulisnya cuma nyari baju gitu kan, dibandingin nyari baju laki-laki kotak-kotak, atau nyari baju perempuan gamis, keluarnya spesifik gitu kan. Nyari rambut apa, ikat rambut, shampoo atau apa, jadi harus spesifik baru ketemu. Nah, otak kita tuh mirip kayak pemrograman komputer, jadi dia harus ditulis spesifik gitu. Jadi kalau teman-teman yang nggak kebayang sesi konseling, itu salah satunya adalah ngebantu menggali atau istilahnya probing, dari yang dirasain cuman masih bongkahan besar, kita tanya lagi, bantu menggali dengan empatik, apa sih yang benar-benar kamu rasain gitu. Karena kalau kita awal-awal belum biasa sendiri, ditanyain gitu ngebantu banget. Oke, ada yang merasa terkurung. Oke. Emosi sering nggak seimbang, gampang tersinggung, merasa nggak bebas, ya. Merasa sangat terbatas, terus ngerasa makin jauh sama teman, pada diskusi grup terus ya. Jadi kayak feeling lonely and alone ya, padahal masih ada orang-orang lain. Terus merasa aneh saat tidak bisa bertemu banyak orang dan harus di rumah terus. Oke, jadi lebih rentan merasa sedih tanpa alasan. Oke, kita akan bahas ini. Jadi nggak ada semangat sekolah, nggak bisa tidur di bawah jam 4 pagi, maunya nangis terus. Oke, nah aku juga mau kenalin ke teman-teman bahwa dalam kesehatan mental, thank you banget loh buat teman-teman udah sharing, dalam kesehatan mental kita tuh menggunakan 3 indikator untuk mengenali kesehatan mental kita dan juga untuk tahu kapan kita butuh bantuan profesional. Yaitu kita ada intensitas, frekuensi, dan durasi. Jadi intensitas tadi, nangis boleh nggak? Boleh. Seberapa intens? Kan nangis ada yang gitu doang, sampai ada yang kayak gitu kan. Marah juga, kan ada marah cuman decak-decak sampai piring UFO terbang kan juga itu range marah ya gitu. Intensitas itu kita perlu kenali intensitas sedih kita, intensitas kecewa kita seberapa intens. Habis itu intensitas frekuensi dalam seminggu, dalam 7 hari atau dalam 24 jam, seberapa sering ini sedihnya, marahnya muncul. Kalau masih sekali 2 kali ya namanya manusia, wajar ya. Tapi kok dalam sehari dia bisa 5 kali muncul gitu. Atau dalam 7 hari, tiap hari nih rasanya sedih terus, tiap hari marah terus gitu. Jadi dalam konteks lain, misalnya untuk melakukan penegakan diagnosa depresi, kita butuh 2 minggu berturut-turut kamu ngerasa nggak ada energi, kamu kehilangan minat dari yang biasanya kamu minat, kamu kesulitan berpikir dan konsentrasi. Kurang lebih intinya ada 13 kriteria tentang depresi yang harus dipenuhin semua gitu. Terus habis itu durasinya tadi, marah boleh, sedih boleh, berapa lama? Kalau ada sedih yang sampai kita nggak bisa kontrol, nah itu berarti kondisi kesehatan mental kita udah mulai struggling tuh. Dan kamu boleh coba sendiri misalnya dengan berolahraga, relaksasi napas, terus mulai atur kegiatan kamu. Tapi kalau itu nggak membantu, aku sangat saranin segera cari bantuan profesional dengan konseling dulu, bisa ke psikolog. Dan kalau sudah ada keinginan buat bunuh diri, itu udah danger banget. Itu nggak hitungan, oh bulan depan aja deh saya konseling, nggak, itu hitungan hari. Kalau bisa hitungan jam. Karena ketika kita mulai ada keinginan buat bunuh diri, itu serotonin kita kurang. Sehingga ada, dan keinginan bunuh diri ini juga ada intensitas, frekuensi, dan durasi. Jadi ada yang muncul sesekali. Jadi dalam sehari sekali, cuma malam gitu kan. Terus ada yang beberapa kali, ada yang itu udah kayak ini, tau gak sih, kayak nempel, kayak plak gigi gitu, kayak di kepala nih kayak, aduh enak ya bunuh diri, atau enaknya menghilang dari dunia ini. Kalau itu makin sering muncul, berarti itu tanda serotonin kamu kurang. Jadi jangan cuman berdoa, karena berdoa aja nggak bisa ningkatin serotonin, kamu butuh dibantu profesional. Ini sangat curable, seperti patah tulang. Patah tulang kita doain, nggak nyambung tulangnya ya. Jadi kita harus pergi ke profesional untuk dibantu di gips gitu kan, dikasih tahu treatmentnya, bisa jalan lagi 6 bulan lagi dari sekarang, tapi perlu dibantu. Itu. Dan kalau kamu mendengar teman kamu yang ngalamin kayak gini, kamu jangan nolongin sendirian. Karena membantu orang yang lagi dalam kondisi mental breakdown, itu kayak energinya tuh kayak dementor, kayak ngisep banget ke bawah. Jadi makanya harus sama profesional yang udah dilatih. Ibarat kayak orang lagi tenggelam, kalau kita kemampuan berenangnya nggak jago, kita mau bantuin yang kelelep, kita ikutan tenggelam. Berapa banyak cerita, kalau teman-teman googling, itu banyak cerita orang meninggal tenggelam karena mau nolongin temen.
gitu. Jadi sama kesehatan mental sama kesehatan fisik sama. Jadi kalau mau nolongin orang, paling kalau kita sadar kita nggak punya kapasitas, bukan profesional, kita cuma bilang, yuk aku temenin, aku janjiin nih, aku bikinin kamu janji ya ketemu psikolog apa psikiater. Tapi jangan kamu dengerin begini terus nih. Wih gila itu draining banget kayak gitu ya. Oke. Ada juga nih yang chat pribadi, aku bacain ya. Yang aku alami saat pandemi ini, aku merasa semuanya berubah dalam emosiku yang turun naik, lebih pendiam lagi karena kurang berdiskusi dengan sesama teman dan sahabat. Terus ketika ada di rumah, curhatan mama sama papa aku dengar. Dan aku merasa beban orang tuaku sebesar itu ya. Dan itu terkadang buat aku pesimis dalam hal-hal yang mau aku coba seperti lomba. Adik laki-laki susah diajak belajar bareng, dan ketika aku sedang fokus ujian baca pasti dipanggil ini itu sama orang tua ataupun adik, dan itu buat aku jadi ganggu banget. Iya, ini situasi yang relevan banget di rumah. Jadi kita butuh nanti belajar namanya bangun healthy boundaries. Jadi boundary secara psikologis itu bisa kita bangun maupun kita di rumah gitu, karena buat anak remaja ya, ini makanya aku mesti sharing ke orang tua. Otak anak remaja tuh nggak kuat diceritain masalah orang dewasa. Istilahnya tuh parentification, kita dijadikan sumber kenyamanan emosi oleh orang tua kita, padahal secara perkembangan otak kita tuh belum sanggup. Kayak kalau kayak bangun tembok rumah masih belum kering catnya, semennya, sementara otak orang dewasa tuh udah kokoh gitu. Jadi salah banget kalau sama kita yang otaknya masih rentan diceritain banyak masalah orang dewasa. Ya, makanya it's very true, rasanya kayak aduh kayaknya menjadi dewasa menakutkan ya. Aduh kayaknya kok beban hidup nggak makin nambah umur makin nambah. Jadi rasa hopeless-nya makin banyak, dan ketika banyak rasa hopeless itu kita hati-hati karena itu udah deket tuh menuju kondisi kesehatan mental yang lebih drop. Oke. Nanti untuk konseling itu di Unala ada peer counselor juga, terus bisa ada aplikasi Get Calm, ibunda.id, Sahabat Karib, Pijar Psikologi, Relief gitu, ada paket-paket mereka juga, atau kalau mau sama aku bisa klik di link bio aku juga bisa gitu. Tapi intinya siapapun bisa membantu teman-teman asalkan profesional. Oke. Nah, sekarang kita cek ini dulu ya, kebutuhan emosi kita. Baru kita tahu emosi yang lebih spesifik. Nah, aku pengen ajak teman-teman nih buat mengenali dulu kebutuhan emosi dasar manusia, dan mungkin selama pandemi ini nggak terpenuhin, makanya daya tahan kita menghadapi gelombang hidup makin sulit gitu ya. Ibarat kita kurang makan, disuruh kena AC yang biasanya kita nggak apa-apa jadi kedinginan ya karena kurang daya tahan. Nah ini, jadi aku akan bacain. Nanti silahkan teman-teman tulis 5 kebutuhan emosi dasar kamu di masa ini ataupun di masa kecil yang kamu ngerasa ini tuh aku banget gitu ya. Biasanya sih 20 hal ini kita semua butuh, tapi tiap orang tuh punya preferensi, ada yang prioritas. Misalnya buat aku, setelah aku lebih mengenal diri, aku sendiri pergi konseling, aku jadi tahu bahwa aku lebih butuh tuh merasa ditemani, merasa aman secara emosi, daripada misalnya dikasih hadiah, daripada perlakuan-perlakuan lain. Sehingga dengan aku tahu, aku jadi tahu nih cara meminta ke lingkungan aku maupun mencari pasangan yang tahu cara menemani aku, yang aku pengen, bukan cuma dikasih tahu mesti ngapain gitu ya. Jadi silahkan teman-teman duduk rileks, kita mau tarik napas dulu ya, latihan relaksasi juga, nanti di akhir kita bisa latihan relaksasi juga. Jadi silahkan tarik nafas, perut dikembungkan, tahan sebentar, buang nafas, perut dikempeskan. Nah, karena kita lagi banyak ngalamin turbulensi ya selama pandemi ini, pada saat membuang nafas, silahkan teman-teman bersuara dengan nyaring kayak tadi, gitu. Kalau orang yang nggak tahu dianggapnya pamali ya, tapi sebenarnya ketika kita mengeluarkan nafas dengan lega, itu karena emosi adalah energy in motion, adalah energi yang bisa berpindah bentuk dan tapi tidak bisa berubah, energi ini ikut keluar, emosi ini ikut keluar bersama nafas kita. Makanya olahraga juga bantu secara fisik gitu ya, untuk kita rilis emosi gitu. Oke, kita coba 3 kali ya. Tarik nafas, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Yang kedua, tarik nafas, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Yang ketiga, tarik nafas, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Dan peluk diri sendiri. Self-hug. Ya, aku akan bacain kebutuhan emosi kita.
Kebutuhan emosi dasar manusia. Silahkan teman-teman rasakan dan kenali apa kebutuhan emosi yang penting buat aku di saat ini. Atau dulu di masa kecil. Aku punya kebutuhan emosi untuk merasa diterima. Aku punya kebutuhan emosi untuk merasa dihargai. Aku punya kebutuhan emosi untuk merasa dikagumi. Aku punya kebutuhan emosi untuk merasa diapresiasi. Aku punya kebutuhan emosi untuk merasa didukung. Aku punya kebutuhan emosi untuk merasa dipercaya. Aku punya kebutuhan emosi untuk dianggap mampu. Aku punya kebutuhan emosi untuk merasa diperhatikan. Merasa diperhatikan yang sesuai versi kita, subjektifnya kita. Kadang orang lain bilang, aku udah perhatiin kamu, tapi kita nggak berasa. Berarti itu belum sesuai yang kita butuhin. Aku punya kebutuhan emosi untuk ditantang secukupnya. Aku merasa punya kebutuhan emosi untuk mendapatkan kejelasan. Aku merasa punya kebutuhan emosi untuk merasa kompeten, untuk bisa sama hal yang aku kerjakan. Aku punya kebutuhan emosi untuk merasa percaya diri. Aku punya kebutuhan emosi untuk dimaafkan ketika aku bikin salah. Aku punya kebutuhan emosi untuk merasa bebas. Bebasnya juga versi kita sendiri. Aku punya kebutuhan emosi untuk merasa puas dengan diri sendiri, dengan hidupku. Aku punya kebutuhan emosi untuk merasa didengarkan. Aku punya kebutuhan emosi untuk merasa ditolong ketika aku butuh. Aku punya kebutuhan emosi untuk bisa membantu orang lain ketika aku bisa bantu dan ada orang yang butuh. Aku punya kebutuhan emosi untuk merasa dianggap penting. Aku punya kebutuhan emosi untuk memiliki kontrol atas hidupku, atas diriku, atas lingkungan sekitarku. Aku punya kebutuhan emosi untuk merasa dilibatkan. Bukan orang lain bikin keputusan tentang hidupku, tapi aku nggak ditanya maunya apa. Aku punya kebutuhan emosi untuk merasa didengarkan. Aku punya kebutuhan emosi untuk merasa dicintai. Aku punya kebutuhan emosi untuk merasa dibutuhkan. Aku punya kebutuhan emosi untuk merasa berdaya. Aku punya kebutuhan emosi untuk punya privacy, spesifik privacy menurut kita sendiri. Aku punya kebutuhan untuk merasa produktif. Aku punya kebutuhan untuk merasa diyakinkan. Aku punya kebutuhan untuk dihargai. Aku punya kebutuhan emosi untuk merasa aman secara emosi, yakin bahwa saya tidak akan ditinggalkan oleh orang yang sayang saya. Aku merasa punya kebutuhan emosi untuk merasa didukung dan merasa diperlakukan adil. Aku merasa punya kebutuhan emosi untuk dipercaya. Aku merasa punya kebutuhan emosi untuk dipahami, untuk dianggap bernilai, dan dianggap merasa berharga atas diri kita. Ya, silahkan dituliskan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bisa menuliskan. Wah, hebat nih. Dewasa gitu mikirnya, apa ya kebutuhan emosi sekarang? Karena teman-teman tahu nggak, di masa remaja, amigdala kita yang area emosi itu lagi aktif banget. Jadi, mengakses emosi itu lebih cepat buat teman-teman di usia remaja. Nah, selain mengenali kebutuhan emosinya, aku tambahin nih skill lagi untuk mengelola emosi dan kesehatan mental, yaitu setiap emosi, setiap kebutuhan emosi itu bisa dibikin skala dari 1 sampai 10. Jadi silahkan teman-teman juga tambahkan setiap kebutuhan ini, intensitasnya buat teman-teman dari 1 sampai 10 seberapa sih? 10 itu yang paling intens buat aku nih. Aku lebih butuh didengarkan, aku lebih butuh merasa aman itu 9 atau 10. Daripada aku ngerasa ditantang, kayak ditantang 4 aja deh, soalnya hidup kayak udah banyak tantangan gitu misalnya. Nah, itu jadi ketika aku tahu angkanya, aku jadi tahu oh ini penting banget buat aku gitu. Jadi teman-teman udah jadi tahap pertama, tahap basic udah ketemu 5 kebutuhan dasarnya. Atau bahkan 10 gitu. Ya semuanya emang kita butuh. Kita belajar dulu dari yang kecil-kecil. Jadi bayangin kita akan makin sehat teman-teman secara mental ketika kebutuhan-kebutuhan ini tuh ada di hidup kita, kayak makanan nutrisinya lengkap gitu dan intensitasnya sepas gitu. Misalnya kita kebutuhan didengarkannya tuh segini, kayak botol 1,5 liter. Lingkungan kita ngasihnya cuma secangkir. Cukup nggak? Nggak cukup. Makanya ngerasa kok hidup
nggak enak ya, kok ini nggak nyaman ya gitu. Maka pun takaran harus pas. Dan tadi tiap 5 kebutuhan yang udah teman-teman mungkin bisa beda-beda. Ada yang skalanya di 6, ada yang skalanya di 7, ada yang 8, nggak apa-apa, namanya manusia ya, kebutuhannya beda-beda. Oke, nah ini khas banget nih teman-teman Unala. Kalau kita nanya kebutuhan emosi ke remaja, mereka tuh banyak banget yang jawabnya itu kebutuhan untuk dihargai dan didengarkan. Karena sering sekali orang tua itu nggak ngehargain dan nggak dengerin remaja ya. Tos dulu dong ya. Jadi kita mesti ngajarin orang tua dan guru-guru juga nih, gimana remaja ngerasa didengerin gitu ya. Bukan cuman ngikutin kata orang tua dan kata guru ya gitu. Jadi di pengalaman praktek aku sebagai psikolog ya, remaja-remaja yang hanya dengan mereka merasa aku dengarkan benar-benar di level kedalaman emosi, ngerasain aku empati sama situasi mereka, itu setelah 3 kali pertemuan orang tuanya bilang, Mbak Anas kok dia di rumah jadi lebih ini ya, lebih peduli, lebih perhatian, lebih mau dengerin. Terus saya cerita, saya tuh di ruangan nggak pernah ngasih nasihat gimana, tapi manusia kan hakikatnya seperti tumbuhan ya, diberikan ruang penerimaan yang cukup, diberikan perhatian yang cukup, diberikan rasa aman yang cukup, dia akan bertumbuh kembang sesuai hakikat dan potensinya yang baik gitu. Kayak pohon kelapa kan nggak usah dimarah-marahin kan buat tinggi 2 meter. Yang penting dia ada di tempat kondusif, dikasih air yang cukup, matahari yang cukup, hakikatnya dia jadi pohon kelapa 2 meter jadi tinggi. Teman-teman, hakikatnya kita semua diciptakan tuh punya potensi yang baik, kalau pendekatan psikologi humanistik begitu. Jadi dengan lingkungan yang kondusif, potensi-potensi kita, kebaikan-kebaikan kita bertumbuh kembang gitu ceritanya. Oke, wih, tinggi-tinggi ya kebutuhannya, mantap. Silahkan dilanjutin buat teman-teman. Dan kalau hari ini ngerasanya, aduh udah overwhelmed, nggak apa-apa. Step by step. Soalnya kalau kita kenal emosi, itu kayak kita lagi nyambungin sinaps-sinaps di otak. Kayak lagi latihan buat otot. Kan kita nggak tiba-tiba bisa angkat beban 20 kilo ya. Dimulai dari 3 kilo, 5 kilo, 8 kilo. Nah sama, kalau nggak biasa tahu kebutuhan emosi kita, tahu aja udah overwhelmed. Apalagi suruh bikin skalanya. Jadi itu PR buat besok-besoknya lagi ya. Oke. Aku lanjutin dulu. Nanti slide-nya ini buat teman-teman kok, jadi teman-teman bisa kerjain lagi sendiri. Dan jadi bahan buat ngobrol sama gebetan atau pasangan. Kebutuhan emosi aku ini, kamu kebutuhan emosinya apa? Terus abis itu kita belajar juga cara memenuhi kebutuhannya gimana, karena beda-beda buat orang. Jadi misalnya, aku punya kebutuhan didengarkan tuh gimana? Aku cerita, terus orangnya tuh being present. Atau aku ngerasa amannya tuh bukan harus selalu orang yang ada di dekat aku, tapi dari kata-katanya, atau dari ditemeninnya, kayak gitu. Jadi makin kita ketemu spesifik, saya akan ngerasain ini dengan perilaku seperti apa yang konkret. Nah, perilaku ini kita penuhin dulu ke diri sendiri, dan kalau nanti bersama pasangan, itu kasih tahu pasangan kita, saya tuh ngerasa, nih misalnya saya ngerasa didukung kalau ditanyain, gimana, misalnya nanti pasangan saya nanya, gimana Nas sesi webinar sama Unala hari ini gitu kan, terus saya cerita, terus saya ngerasa dicintai, tapi dia versinya adalah dikasih waktu buat main game, ngerti gak? Jadi kayak harus tahu nih, tiap orang beda-beda kebutuhan emosinya, gitu. Nah, di masa pandemi ini, kenapa tadi ada yang bilang, Kak, aku kok jadi gampang nangis ya? Kok aku jadi sensitif atau serba goncang? Nah, teman-teman, kita ini lagi ada di masa di mana kita tuh keluar dari comfort zone kita, bahkan secara emosi, bener gak? Tiap hari bacain berita, tiap hari banyak perubahan. Jadi, kalau kita lagi di comfort zone kita, kalau keadaan rutinitas hidup sehari-hari lagi baik-baik aja, itu kita lagi di tengah-tengah, emotionally regulated, emosi terkelola, mampu self-soothing sendiri, mampu menenangkan diri dengan cara organik gitu ya. Bahkan kalau kita nggak kenal emosi, di kondisi biasa aja kayaknya kita self-soothing sendiri juga belum terlalu tahu. Nah, kebayang ya, belum kenal emosi kita, tiba-tiba kondisi kayak gini nih 6 bulan ini. Jadi, kalau kita lagi dalam keadaan stres yang tiba-tiba seperti ini, kita itu pilihannya tuh 2. Jadi hyper aroused atau fight or flight, jadi gampang cemas, overwhelmed, terus gampang nangis, atau gampang marah, lebih mudah tersinggung, atau jadinya kaku banget gitu. Atau bahasa, kalau di Jakarta bilangnya senggol bacok, nggak tahu di tempat teman-teman disebutnya apa ya. Atau jadi siapa yang kalau lagi stres tuh jadinya pengen makan mulu. Udah gitu makanannya spesifik, martabak yang ada tepungnya, yang ada krimnya, yang manis-manis. Nah, itu emotional eating, nanti Dokter Tania yang bisa sharing tuh tentang makanan. Terus jadi makin impulsif, misalnya, kemarin tanggal 99 online shopping pada diskon semua, wah, terus klik. Abis itu kayak, kenapa ya saya beli ini ya, gitu. Jadi itu membuat kita jadi hyper arousal. Ada tim mie ayam, iya, gitu kan. Terus, atau ada juga orang-orang yang kalau udah stressful banget tuh tipenya avoiding,
menjauh, namanya hypoaroused. Tipenya gini, yang kayak udah cuek aja gitu, atau tidur jadi pengen tidur terus menerus gitu kan. Salah satu gejala depresi tuh juga tidurnya tuh bisa sampai 18-16 jam gitu. Jadi kalau kita udah mulai ngerasa kok tidur kita lebih lama daripada biasanya atau lebih sedikit daripada biasanya, kita perlu bergerak menuju kondisi kesehatan mental yang lebih baik gitu ya. Terus abis itu ada juga yang tadi 6, Baal. Kamu ngerasain emosi apa? Enggak, biasa aja, enggak ada gitu. Nah, tadi bayangin kalau sering numbing emotion, dan mungkin ini banyak laki-laki yang ngelakuin karena di budaya patriarki kita di Indonesia dan di Asia tuh kayaknya laki-laki nggak boleh ngerasain sedih ya. Padahal Tuhan aja ngasih kantung mata ke semua manusia. Jadi kalau dikasih Tuhan ya boleh lah nangis ya. Gitu. Nah, jadi biasa tuh Baal emosinya. Jadi gimana kamu tahu kamu benar-benar sayang dan benar-benar cinta sama ini orang kalau kamu aja nggak aware sama emosi kamu sendiri gitu kan. Nah, sumber-sumber konflik pasangan jangan-jangan nih karena urusan awareness emosi sebenarnya, bukan gara-gara urusan yang lain gitu. Yang ceweknya kenal banget sama emosinya karena diperbolehkan merasakan emosi, tapi belum diajarin cara mengkomunikasikan emosi secara asertif, nggak tahu cara mengkomunikasikan kebutuhan emosi dengan menyenangkan. Pasangannya nggak tahu emosi itu ada macam-macam, jadi cuma tahu ya jalanin hidup biasa aja kayak minum air gitu kan. Padahal untuk kita punya relasi yang intimate, kita butuh channel panel-panelnya tuh butuh kita nyalain kayak di film Inside Out gitu. Jadi ya kok pacaran rasa kayak tembok ya gitu. Nah itu bisa dibantu tuh sebenarnya. Kalau nanti sesi Unala mau bikin tentang topik ini juga boleh, karena ini karena kualitas relasi kita dengan pasangan itu menentukan juga kualitas kesehatan mental kita. Jadi penting banget. Bahkan Michelle Obama udah bilang pasangan yang kita pilih itu menentukan kualitas kesehatan mental kita. Jadi dimulai dari kita kenal dulu sama diri kita ya. Jadi jangan gara-gara pasangan saya begini ya, kita harus berdaya dulu sama diri ya. Pokoknya kesehatan mental tuh kayak napas oksigen deh. Napas aja mesti sendiri-sendiri ya. Jadi mengusahakan kesehatan mental juga usaha sendiri-sendiri dulu gitu. Jadi nggak bisa terlalu bergantung sama orang lain. Atau mulai lupa. Banyak yang suka lupa ingatan itu karena untuk nahanin emosi ya, untuk tidak merasakan emosi, itu kita pakai energi, teman-teman. Jadi kalau energinya banyak kepake buat nahanin yang di dalam, itu makanya gampang lupa, jadinya susah konsentrasi gitu. Jadinya nggak natural gitu ngejalanin hidup. Bahkan udah disosiasi gitu, kayak tiap kali ada masalah escape macam-macam. Kalau dulu aku escape-nya baca buku, ada yang escape-nya main game, ada yang escape-nya yang lain gitu kan. Termasuk remaja-remaja 2 tahun belakangan aku suka sharing tuh, selain sebelum corona ya udah mulai epidemi orang suka self harm gitu, menyakiti diri sendiri dengan berbagai levelnya ya. Nah itu tuh karena ini kita lagi nggak di tengah-tengah, nggak di just right state, nggak di tengah-tengah. Jadi makanya dalam kesehatan mental kita butuh ada di kondisi yang sedang-sedang saja, everything in moderation gitu. Jadi kita perlu belajar latihan mindfulness tuh yang di kotak kanan tuh, latihan napas kayak tadi dilakuin beberapa kali, terus grounding exercise, jalan di rumput dengan kaki tidak pakai sepatu. Terus habis itu kita belajar teknik-teknik menenangkan diri, bisa dengan kita mandi pakai aroma yang kita suka, terus kita sambil sadar napas gitu kan. Atau yang suka baking, bikin kue atau tanaman atau bikin gambar gitu ya. Pokoknya jadi being present here and now gitu kan. Terus habis itu menyadari pikiran-pikiran kita yang suka menghalangi kita overthinking, itu disadarin. Misalnya muncul pikirannya pakai kalimat langsung nih teman-teman. Misalnya aku mikir, Nas, kok gitu aja nggak bisa sih? Dan itu sering banget muncul di kepala aku. Aku sadarin dulu gitu. Jadi pikiran tuh bukan ditahan, tapi disadarin. Oh, saya lagi nggak mikir ini ya. Emosi juga, oh saya lagi ngerasain ini. Karena hanya dengan aware sama emosi dan pikiran kita, 50% masalah tuh udah selesai. Kayak tadi, teman-teman udah mulai kenalin kebutuhan emosi, rasanya beda nggak? Jadi punya rasa hope ya sama hidup. Oh, aku besok-besok mau coba menuhin kebutuhan yang ini dengan cara yang ini. Kebayang ya? Gitu. Lalu kita belajar teknik-teknik baru untuk mengelola emosi kita. Oke. Nah, kalau di gambar yang lain modelnya gini, namanya Windows of Tolerance. Cara gampangnya tuh pahamnya, ini kayak kuota benefit internet ya. Kalau kita lagi dalam keadaan stres atau trauma atau lagi pandemi ini, Windows of Tolerance kita mengecil teman-teman toleransinya. Jadi kayak kita beli kuota benefit internet cuma Rp20.000 buat buka YouTube, apalagi buat sesi Unala gini pasti muter terus tuh, nggak masuk gambarnya ya. Nah, dengan kita berlatih napas tadi, belajar mengenali emosi, kita mau memperbesar Windows of Tolerance kita, dan ini memperbesar kapasitas daya tahan emosi dan kesehatan mental kita, teman-teman. Gitu. Supaya kita nggak naik ke atas kayak gunung meletus, gampang senggol bacok, atau ke bawah yang kayak tidur atau zoning out. Di atas maupun di bawah tuh nggak enak buat diajak ngomong dan diajak komunikasi. Gitu.
Nah, kuncinya dari si kebutuhan-kebutuhan emosi tadi adalah emosi dasar manusia yang di masa remaja menuju dewasa, emosi ini udah muncul gabungan. Tapi di masa anak-anak emosinya single atau tunggal. Tapi karena kita mungkin belum familiar dengan emosi-emosi ini, aku perlu ngajarin emosi dasarnya dulu. Nanti kalau next time teman-teman bisa request mungkin ke Unala, oh kalau udah belajar yang emosi dasar sama Kak Anas, aku pengen tahu dong yang emosi gabungan tuh kayak gimana, karena itu gabungannya bisa sampai 300 emosi. Bayangin teman-teman, 300 emosi dan kita we know nothing about our emotion gitu. Gimana kita bisa ngendaliin dan menyadari hidup kita dengan asik gitu kan kalau kita nggak tahu. Emosi itu kalau kita kayak mobil ya, emosi itu bensinnya. Makanya kita suka ngerasa nggak semangat hidup, nggak tahu mesti ngapain karena kita nggak kenalin emosi kita. Jadi aku tulis di situ, emosi adalah a very good messenger. Emosi adalah pengantar pesan lebih jago dari JNE, Tiki, si cepat apapun itu, karena dia bantu kita untuk tahu apa yang kita suka dan nggak disukain. Dan buat teman-teman yang mungkin sekarang udah denger, zaman sekarang pada bilang, ayo kerja sesuai passion, itu harus tahu dulu emosinya apa. Kita mana tahu passion kita kalau kita nggak tahu apa yang kita suka dan nggak disuka gitu. Bahkan dari pengalaman aku sendiri, menjadi psikolog itu banyak banget teman-teman pilihan kerjaannya. Tapi karena aku kenal emosi aku jadi tahu aku sangat suka suruh sharing kayak gini, lebih suka daripada suruh bikin laporan psikologi gitu ya. Jadi aku akan lebih sering sharing kayak gini dibanding ngerjain laporan gitu. Nah, jadi emosi-emosi ini juga semoga hari ini jadi kita sesinya adalah namanya reprogramming otak kita ya, menyadari dulu ternyata penjelasan tentang emosi yang saya dapat dari lingkungan saya itu nggak selalu tepat ya, saya perlu revisi nih karena udah belajar dari yang belajar tentang psikologi dan kesehatan mental, emosi marah, sedih itu nggak seperti itu. Nah, emosi marah itu muncul ketika kita ngerasa ada ketidakadilan atau kita ngerasa ada teritori kita dilanggar, baik teritori fisik maupun psikologis. Makanya kalau teman-teman ingat, di masa kecil emosi marah ini muncul ketika kita ngerasa diperlakukan nggak adil antara adik sama kakak kita. Kita nggak dibolehin apa, adik kita boleh misalnya. Jadi munculnya itu. Dan emosi marah di usia remaja maupun dewasa akan muncul pada isu-isu yang penting buat teman-teman. Misalnya buat aku sendiri, emosi marah aku akan muncul ketika ada orang-orang yang intoleran. Karena buat aku, isu keberagaman tuh penting banget di Indonesia. Aku akan marah pada perempuan yang diperlakukan tidak adil. Karena buat aku, kesetaraan gender itu penting. Gitu. Jadi aku tahu apa yang penting buat aku karena emosi marah gitu. Jadi kasihan ya kalau emosi marahnya ditahan, kita nggak nggak tahu apa yang penting buat kita gitu. Terus emosi takut akan muncul, tujuan awalnya tuh baik untuk melindungi kita dari perasaan terancam, baik terancam fisik maupun psikologis. Makanya kalau waktu kecil kita terlalu sering ditakut-takutin, apalagi diancam akan ditinggalkan, kamu kalau nggak gini, mama tinggalin ya. Kamu kalau nggak gini, ditaruh panti asuhan ya. Rasa takut kita jadi intens banget gitu. Dan itu kita perlu belajar mengenali dan mengelola supaya intensitas takut kita berkurang. Karena kalau intensitas takut kita terlalu tinggi, hidup kita tuh terlalu di fight or flight dan hormon stresnya jadi keluar, nanti keluhannya jadi fisik gitu. Bukan cuma emosi doang gitu. Jadi aku bagian edukasi ke orang tua zaman now supaya tidak menakut-nakuti anak, kasih konsekuensi logis aja. Kalau nggak makan, nanti malam pengen makan, kelaparan nggak ada yang masak. Nggak usah ditakut-takutin, nanti akan ditinggalin, nggak relevan gitu kan. Termasuk dalam pacaran, kekerasan dalam pacaran ya, kalau sering ngancem-ngancem, nakut-nakutin, teman-teman perlu sadar, ini saya di hubungan relasi, apa saya ketemu sama satpam nih ya, ditakut-takutin, apa polisi gitu ya, kok banyaknya diancem-ancem sih, kayak gitu. Karena harusnya hubungan manusiawi yang sehat membuat kita tuh rasanya aman, damai, dan menyenangkan. Kalau ada salah, dikritiknya juga dengan cara baik-baik. Kita manusia ya, bukan keset buat diinjek-injek gitu. Terus juga rasa senang. Rasa senang itu muncul ketika kita menyadari ini penting buat kita. Nah, teman-teman boleh nulis di kolom chat ya, biar nggak gloomy-gloomy banget. Boleh tulis nggak sih kapan emosi senang kamu muncul? Pas apa? Makin spesifik makin bagus. Tapi kalau belum bisa spesifik, latihan aja dulu yang sebisanya sekarang. Salah satu emosi senang aku muncul ketika aku suruh sharing kayak gini, terus nanti dapat respon, makasih ya Kak, aku jadi tahu ini, gitu. Rasa senang aku kalau di keluarga tuh kita lagi ngobrol atau nonton bareng atau makan bareng karena jadi ada rasa kebersamaan. Rasa senang aku juga kalau aku lagi baca buku tentang pengetahuan gitu. Makanya aku lakukan itu di masa pandemi supaya rasa senang aku tetap ada. Atau aku suka minum segelas kopi gitu, jadi rasa senang aku muncul ketika aku bisa minum kopi pelan-pelan, nikmatin rasanya, atau bikin jus yang rasanya enak, terus aku ngerasa I'm doing good to my body, aku rasanya senang juga.
gitu. Nah, berarti dalam hidup rasa senang ini kita perlu banyakin teman-teman. Jadi jangan cuman senang kalau di chat gebetan, jangan cuma senang kalau bantuin orang lain. Kan nggak bisa bantuin orang tiap hari, kecuali kamu kerjanya emang di bagian pelayanan rumah sakit atau di mana gitu kan. Jadi kita perlu jangan-jangan selain belajar ngelola emosi marah, sedih, kita perlu belajar memperbesar kapan kita merasa senang. Dan senangnya itu joyful itu juga ada skala dari 1 sampai 10. Ada emosi senangnya intens, misalnya, wih dapat beasiswa gitu kan, itu mungkin senangnya 10, bisa liburan ke luar negeri, tapi bahagia yang kita butuhin di masa sehari-hari ini, itu butuh bahagia yang di tengah-tengah, di skala 4, 5, 6, bahagia yang secukupnya aja, gitu. Rasa senang kalau lagi ngelakuin hobi, nah bagus banget nih, jadi ini perlu kamu lakuin di masa-masa pandemi ini, jadi kita juga perlu rasa senang berdaya sama hidup. Rasa senang apa yang bisa kita rasain hanya dengan diri kita. Kalau nggak kita kayak fakir miskin, nungguin orang lain bikin kita bahagia, ya kan? Nggak heran kesehatan mental kita juga jadi gampang ngedrop, ya. Gitu. Ada juga yang nulis nih, aku bahagia kalau lagi cover lagu rekaman, terus sekeluarga makan bersama, ngobrolin masa kini dan masa depan, voice call sama sahabat, diskusi ekonomi. Wah, bagus, mantep. Gitu. Aku juga seneng kalau sesi-sesi diskusi, makanya salah satu self-care aku juga ikutin webinar-webinar lain gitu ya. Ada juga yang senengnya dengerin lagu yang liriknya relate banget sama mood ya. Cuman perlu hati-hati kalau moodnya lagi sedih atau lagi down, dengerin musik yang galau-galau, energi kita makin spiraling down gitu. Jadi butuh lagu yang liriknya tengah-tengah juga gitu. Senang kalau pas bisa bantu orang, rasanya damai. Senang juga kalau pas bisa ngumpul bareng keluarga, soalnya jarang. Oke. Nah, ini menarik karena banyak perempuan yang punya definisi bahagia itu kalau nolongin orang lain. Coba teman-teman refleksikan, apakah ini karena pengajaran lingkungan bahwa oh perempuan yang baik itu adalah orang yang suka nolong orang lain kayak Snow White gitu kan. Tapi terlalu sering nolong orang, nggak tahu batasan, akhirnya diracunin deh kayak si Snow White, dikasih apel beracun. Jadi kita perlu bangun atau redefinisi lagi konsep bahagia yang sehat juga buat kita di mana sekarang. Just becoming ourselves, pagi-pagi bangun, kita bisa ngerasain udara segar, bisa mandi, bisa ngerasain matahari aja sebenarnya juga udah happy gitu ya. Jadi happiness in small things gitu. Lagu apa yang sering aku dengarkan ketika aku lagi down? Wah, pertanyaan menarik ya. Baru pernah nih ada yang nanyain ke aku. Aku itu terbantu banget pakai apps, aku ketik ya. Namanya apps Insight Timer. Itu bisa milih durasi waktu 5-10 menit, ada guided meditation, bantu relaksasi gitu. Atau kalau di YouTube itu tentang ini, apa namanya, morning relaxation, tergantung waktunya. Atau ada tentang anger relaxation gitu kan. Jadi apapun emosi yang aku rasain, aku cari di YouTube ada nggak guided meditation-nya gitu. Karena kalau aku tipenya tuh lagu itu, oh aku lagi suka denger lagunya Teza Sumendra, suaranya seksi banget ya, gitu. Sama kemarin aku suka sama Glenn Fredly, cuman kadang-kadang dengerin dia lagi masih suka melo karena kan dia baru meninggal gitu. Terus aku kan era hidupnya tuh di zamannya Michael Bublé ya pas SMP, jadi aku suka dengerin Michael Bublé gitu. Kalau lagu-lagu sekarang aku suka lagu-lagu indie juga suka. Terus apa namanya yang lebih kayak jazz, R&B gitu. Tapi itu benar-benar personal banget tuh musik. Jadi ada orang yang dengerin musik rock tuh happy gitu, nggak apa-apa juga gitu. Atau dangdutan, nggak apa-apa juga gitu. Ada yang sobat ambiar di sini. Nah, itu juga boleh tuh didengerin. Nah, terus rasa sedih, wah Yuri ya, sobat ambiar ya. Ada rasa sedih itu muncul ketika kita tuh butuh connect sama orang yang kita sayang. Jadi kebayang ya, waktu kita bisa ngerasain sedih, itu kita dan bisa menunjukkan rasa sedih di depan orang yang kita rasa sayang, itu precious banget. Nah ini yang banyak orang tua nggak tahu. Mereka kesel, kenapa sih anak saya di depan saya suka ngerengek-ngerengek, suka ngambek, suka nangis. Di depan gurunya, depan teman baik-baik aja. Aku bilang, kalau dari perspektif psikologi, nah justru itu, kita cuma bisa ngeluarin emosi yang vulnerable, yang sedih sama orang yang kita rasa percaya. Aku pun juga menyadari gitu ya, di usia dewasa, aku akan bisa cerita hal yang sama ke beberapa orang, tapi emosi yang muncul bisa beda-beda, tergantung seberapa aku merasa aman dan nyaman sama orang tersebut, gitu. Karena tubuh kita, amigdala kita itu adalah security system paling canggih, dia akan nentuin, orang ini aman nggak ya buat saya sharing, buat saya vulnerable, kayak kita mau ngeletakin badan ke belakang secara emosi, orang ini bisa nangkep saya nggak? Kalau nggak, mending saya tahan, karena this is very vulnerable, gitu.
Jadi itu yang kita rasain. Dan menariknya di otak kita, rasa takut, marah, sedih, maupun senang, secara fisik maupun secara emosi diprosesnya sama. Makanya kesehatan mental sama fisik itu sama pentingnya. Gitu. Sampai WHO bilang there is no health without mental health. Tapi dari aku sendiri ngejalanin there is no mental health without proper nutrition, good quality of sleep, dan change of habit gitu. Jadi semuanya butuh sama-sama. Gitu. Rasa jijik itu muncul kalau ada sesuatu yang menurut kita tuh nggak sehat, baik nggak sehat secara fisik atau nggak sehat secara moral atau psikologis gitu. Sejauh ini ada yang mau tanya nggak terkait emosi? Atau ada yang baru pertama kali dengar atau yang udah dengar kesekian kali jadi ada hal baru yang lebih dipahamin? Oh ya, ini juga penting di masa remaja, rasa trust, rasa percaya itu biasanya muncul sama orang yang kita rasa, dia kok bantuin saya ya? Baiknya dia bantuin saya, misalnya makanya gampang cinlok nih sama teman sekerja kelompok, sama gebetan kakak kelas. Tapi harus hati-hati, trust sama sadness tuh vulnerable banget. Jadi kalau kita rasanya udah rasa bisa percaya, tapi kita kurang punya konsep diri yang sehat atau healthy boundaries, ini mudah banget kita terluka gara-gara salah percaya sama orang gitu ya. Jadi itu juga penting jalanin. Ini banyak wajah-wajah ketawa-ketawa di sini ya, mungkin pengalamannya relatable ya. At the end of the day, itu adalah yang Kak Anas pengen sampaikan dalam mengenal kesehatan mental adalah kayak film Korea tuh ya, it's okay to be not okay. Jadi ini kalimat yang aku tahu duluan sebelum film Korea itu. Jadi film Korea itu bagus sekali, dia angkat isu tentang mental health ya. It's okay to be not okay, tapi kita bisa selalu cari cara-cara untuk memperbaiki kesehatan mental kita. Nah, kenapa? Karena kesehatan mental kita itu sepenting ini, teman-teman. Kita, sesi yang hari ini kita lakukan, itu adalah di area kuning, dari stres, dari sebagai social support untuk lebih tahu self-care. Tapi mungkin ada juga yang udah di zona ini nih, orange gitu kan, atau bahkan merah yang kalau pagi-pagi bangun udah nggak ada energi buat beraktivitas, mandi aja berat banget, itu teman-teman udah di fase merah, apalagi kalau udah keinginan buat bunuh diri, itu di fase merah, jadi butuh professional help. Tapi kita selalu bisa bergerak ke arah yang hijau, gitu. Kayak kita lagi flu, gitu kan, nggak enak banget tuh 2 hari nggak bisa mikir, tapi kita bisa bergerak ke arah yang lebih sehat lagi ya, gitu. Makanya teman-teman secara mandiri perlu tahu cara-cara self-care diri, mengenali emosi tadi, memperbesar rasa bahagianya, dan rutinitas hidup yang membantu napas tenang, rileks, itu juga penting. Gitu. Nah ini aku tadi mau kasih ini karena untuk teman-teman sadar you are not alone gitu ya, bahwa selama pandemi ini emosi-emosi ini muncul. Sulit tidur, overthinking, temper tantrum, and mood swing, apalagi teman-teman remaja perempuan selama pandemi ini kalau menstruasi jadi lebih intens nggak sih sakitnya? Aku ngalamin banget soalnya. Terus atau jadi lebih sensitif gitu ya, karena tubuh kita kan menyerap, the body keep the score, the body menyerap absorbing stress kita gitu. Nah, ini tadi ya fight or flight-nya kita. Nah, dengan kita berlatih, otak kita tuh jadi nggak cuma otak limbik, emosi doang, marah orang bacok, gitu kan, marah orang gebok, gitu kan, marah ngambek. Tapi kita lagi latih neokorteks area rasional kita dengan tadi mengenali dan menyadari emosi, gitu. Apalagi yang di bawah, yang orang-orang suka bilang, saya memperkosa karena hilaf, itu pasti otaknya otak reptil, bukan otak manusia ya, teman-teman ya. Gitu kan, nggak mungkin kita lapar, itu makanan orang kita ambil, nah itu reptilian brain. Kalau udah remaja masih kayak gitu atau dewasa itu otak reptil, zaman dinosaurus dia nggak layak disebut manusia gitu ya. Jadi otak itu kayak otot, bisa dilatih untuk kita makin naik ke atas. Nah ini jurnal yang aku sangat saranin nanti teman-teman nulis. Jadi apa yang kejadiannya apa? Atau kadang-kadang orang kalau masih remaja intensitas emosinya muncul duluan. Aku tuh rasanya senang, berapa skalanya? Aku tuh rasanya sedih, skalanya berapa? Lalu pikiran yang muncul apa? Kalau bisa kalimat langsung. Aku ngerasa gini atau aku mikir gini. Lalu kamu harapin apa? Terus kasih kata-kata penyemangat buat diri sendiri. Gitu. Ini membantu banget kita tadi naikin ke area neokorteks. Jadi bukan cuman, ini apa nih rasa-rasa yang dalam hati ini apa nih, nggak bisa diterjemahin. Nah, kita bantu neokorteksnya buat paham lewat bikin jurnal ini. Ini juga salah satu hal yang kalau pergi konseling ini dikerjain bersama konselornya. Nah, yang penting juga tadi self-care ya. Pertama menyadari dulu emosi yang kita rasain itu wajar. Emosi-emosi wajar di saat tidak wajar ya. Kita bikin distraksi yang sehat, bikin rutinitas lagi sendiri. Jadi kalau karena di Jakarta mau PSBB lagi, aku bikin rutinitas lagi di rumah, ngapain? Pagi minum jus dulu, stretching atau olahraga, terus abis itu baru bikin
kerjaan, nanti sore aku nonton dulu atau ngapain. Jadi bikin rutinitas sendiri lagi gitu. Nah, kalau teman-teman tinggal bersama orang tua, ajakin orang tuanya bikin rutinitas juga supaya kamu nggak diganggu pas lagi mesti online online learning. Ayo tolong matiin air dong, gitu kan? Itu di dapur ikannya belum diangkat ya kan? Jadi bikin jadwal sama-sama supaya hidup kita lebih teratur sama-sama. Aku di rumah nih harus janjian akan webinar di jam berapa, kalau nggak banyak suara di rumah gitu kan. Relaksasi napas itu penting banget. Aku udah sempat bikin beberapa podcast relaksasi napas di Spotify, atau kalau teman-teman mau dengerin, ada Mbak Pishi Yoga suka bikin juga, cari aja googling di YouTube atau Spotify itu banyak. Lalu kalau aku cara-cara kreatif, teman-teman remaja, aku yakin banyak kreativitasnya untuk bisa merasa lebih baik di masa pandemi ini. Atau bikin konten TikTok dari presentasi aku hari ini, mau kenal emosi gitu misalnya. Jadi kamu senang berbagi hal yang baru, membantu orang lain, kamu juga ngerasa terbantu. Kan tadi banyak yang kepengennya ngebantu orang lain. Nah, gimana kita bantu orang lain kenal emosi mereka juga. Oke. Jadi ini tadi, mengecek emosi kita kayak, kalau digambar kayak gini, gitu. Nah, jadi untuk mengenal emosi kita, kesehatan mental kita perlu ngelakuin semuanya ini. Ada spiritual self-care, ada physical self-care, ada professional self-care, jadi upgrade ilmu, personal self-care, hari ini kita belajar kenal emosi, dan terutama emotion self-care. Jadi jangan-jangan selama ini, dalam menjalani hidup, kita tuh paling kurang di emotion self-care, karena yang lainnya orang udah sering ngomong kan, rajin ibadah, doa, connect sama Tuhan, terus berolahraga, makan makanan sehat, terusnya ada webinar-webinar lain, terus misalnya mandi 2 kali sehari, pasti udah sering dengar ya kan, minum air putih 2 liter sehari, tapi yang emosi jarang dibahas. Jadi aku hanya menambahkan puzzle sedikit aja, 10% doang, tapi ternyata sengaruh itu buat kebahagiaan dan daya tahan kita menjalani hidup di masa pandemi ini, dan terutama teman-teman di usia remaja untuk punya kesehatan mental yang lebih baik. Kenapa penting banget? Kenapa sampai Unala repot-repot tiap minggu bikin sesi buat remaja? Teman-teman tahu nggak kenapa? Karena anak muda di usia 15-29 tahun adalah kelompok rentan yang bisa mengalami bunuh diri ketika mereka tidak tahu cara mengelola kesehatan mentalnya. Di sisi lain, bunuh diri sangat bisa dicegah. Jadi bunuh diri itu yang di ujung tadi, yang di merahnya itu. Kita bisa ngelakuin banyak hal sebelum teman-teman sampai ke lubang itu. Tapi kalaupun udah masuk ke lubang dementor itu, kita bisa bergerak ke arah sini karena hidup kita berharga, dan aku yakin teman-teman mau mengakhiri hidup dengan kisah hidup yang menyenangkan, ya. Jadi itu yang aku pengen sharing ke teman-teman. Terima kasih banyak sudah mendengarkan, dan aku kembalikan ke Dr. Tania. Terima kasih. Oke, terima kasih banget Kak Ana atas materinya yang sangat relatable banget ya, dan sangat praktikal sekali gitu. Maksudnya untuk mengelola bagaimana cara kita mengenali diri kita, kemudian juga mengelola emosi kita, itu dari tadi, baik dari materi yang disampaikan maupun contoh-contoh yang disampaikan maupun dari cerita teman-teman, itu aku ngerasa sangat amat relate banget, dan itu sangat bisa kita praktikkan sama-sama di kehidupan kita sehari-hari. Oke, nah sekarang langsung aja kita coba untuk masuk ke materi kedua yang akan dibawakan oleh Mbak Putri Khatulistiwa. Mbak Putri, apakah sudah bergabung bersama kita? Ya, aku maaf ya, ini soalnya di dekat tempatku lagi ada bangunan, lagi ada yang konstruk, jadi kalau misalnya ada suara-suara agak berisik, aku mohon maaf. Oke, mungkin kayaknya Mbak Putri belum bergabung ya. Ya udah langsung aja kalau gitu kita masuk ke sesi diskusi tanya jawab. Nah, mungkin teman-teman ada nih yang mau mengawali bertanya ke Kak Anas gitu, atau mungkin cerita-cerita. Itu karena sekarang kita udah masuk ke sesi diskusi. Jadi silakan kalau ada yang mau unmute dan mau ngomong langsung gitu kan, biasanya lebih enak ya daripada chat. Nah, itu silahkan banget, tapi kalau mau chat juga silahkan, nanti akan saya bacakan dan saya sampaikan ke Kak Anas. Ada yang... mau bertanya? Silahkan langsung unmute aja. Ada yang chat private nih. Ada yang chat private. Oke, silahkan Kak Anas. Ya. Oke.
Kak mau bertanya, waktu SMP sering dengar orang tua diceritain permasalahan sama ibuku. Bahkan ibu pernah ngigo sambil nangis-nangis. Di situ aku juga ikut nangis terus. Sekarang usiaku 22 tahun, dan aku merasa takut apabila membahas tentang pernikahan. Apakah ini wajar? Jadi, kalau ditanya wajar, wajar banget karena kamu diceritainnya kayak gitu dengan intensitas emosi itu. Dan ini juga hal yang kita perlu campaign bahkan ke satu Indonesia ya teman-teman, untuk tidak menjadikan anak samsak emosi orang tua. Makanya orang tua tuh perlu berdaya sendiri, dia perlu punya teman yang seusianya, dia perlu pergi ke profesional supaya dia nggak ceritain masalah-masalah orang dewasa ke anak, apalagi buat anak itu orang tua kan pusat semesta. Jadi kita kayak seakan-akan jadi harus pilih gitu, mau bela ibu kita atau bela bapak kita gitu ya. Jadi itu yang aku juga pengen edukasi juga bagaimana cara berkonflik secara sehat, karena kita di Indonesia cenderung jangan ngomongin konflik, dipendem aja, emosi nggak bisa dipendem, emosi perlu dibicarakan terbuka dengan cara yang baik gitu kan, supaya kita tahu, karena manusia pasti berbeda, pasangan kita pasti berbeda, tapi gimana mengelola perbedaan ini dan komunikasinya yang tuh kita perlu pelajarin. Jadi buat yang ceritain ini, yang kamu alamin tuh disebutnya trauma ya, karena overwhelmed banget dan sering nangis. Jadi aku sangat saranin kamu pergi konseling ke psikolog untuk memproses pengalaman kamu, trauma kamu, mendengar pertengkaran orang tua, dan kamu hidupnya masih panjang. Kamu berhak punya relasi yang sehat dengan pasangan kamu berhak punya konsep diri, mindset yang sehat tentang hidup dan pernikahan, dan itu dimulai dari sesi konseling. Kenapa butuh konseling? Karena ini seperti kalau dalam sakit fisik itu seperti luka bakar tingkat 3. Kamu nggak mampu nyelesain sendiri. Jadi butuh dibantu dulu. Awal-awal mungkin butuh 3-5 sesi untuk belajar cara memproses emosinya gimana, dikasih skill-skill baru. Ada orang yang witnessing pain kita karena kita selalu nahan. Itu yang perlu kita pelajarin. Dan di masa sekarang, kalau kamu terganggu, jadi sambil kita memproses pengalaman luka di masa lalu, kita harus stop yang sekarang dong. Masa kita membongkar masa lalu yang sekarang kita tetap dilukai, kan aneh ya. Jadi kita bisa bilang sama ibu kita, Bu, aku tahu ibu lagi terbeban atau ibu lagi punya masalah dengan bapak, tapi aku ngerasa nggak sanggup, aku nggak kuat buat dengerin. Karena aku adalah anak di keluarga ini, gitu. Gimana anak suruh pilih orang tuanya, gitu kan, dan itu kepikiran banget. Pasti ibu kita kalau dia belum belajar healthy boundaries, dan banyak perempuan di Indonesia belum paham soal healthy boundaries, pertamanya marah. Kamu jadi anak nggak dengerin orang tua, nggak sayang. Kita harus tahan. Ini adalah, kita kayak lagi ngelatih anak toddler lagi ngamuk ya. Jadi kita bilang, iya aku ngerti ibu butuh cerita, tapi aku nggak kuat buat dengerin ibu. Karena ini kalau kalian diterusin, suatu hari kamu bisa suicidal gitu ya. Jadi berbahaya sekali. Gitu. Suruh ibunya punya temen kayak di tempat pengajian atau siapa saudara, disuruh cerita, jangan sama kita ya. Itu. Bilang sama ibu, Bu, saya lahir di dunia ini bukan buat jadi teman curhat ibu ya. Oke. Kalau nggak paham, suruh ketemu aku ibunya. Terus ada lagi yang chat private. Menurut Kak Anas, inner child itu bagaimana dan pengaruhnya terhadap midlife crisis? Waduh, pertanyaannya sulit juga nih ya. Inner child itu segala pengalaman yang kita alami di masa kecil. Ada pengalaman menyenangkan, ada pengalaman menyedihkan, dan itu semuanya membekas signifikan karena di masa remaja, di masa anak-anak kan otak kita dalam tahap perkembangan itu tadi ya, kayak tembok itu lagi belum kokoh gitu kan. Pengaruhnya ada, tapi ini pertanyaannya kayak di pertanyaan di majalah, jadi terlalu luas, jadi ada pengaruhnya, tapi aku belum bisa cerita spesifik pengaruhnya apa, jadi perlu lebih spesifik lagi. Ada yang private lagi juga, Kak mau tanya, gimana caranya meningkatkan rasa percaya diri biar nggak kaku? Oke. Meningkatkan rasa percaya diri, nanti tungguin atau nonton sesi Unala soal konsep diri, karena aku udah bahas ini. Oke. Oke, ya ada lagi Kak? Ada lagi. Oh iya. Permisi Kak, izin bertanya. Jadi banyak, bentar. Permisi Kak, izin bertanya. Aku baru aja berduka, terus rasanya sulit banget adaptasi, padahal ditinggalnya sudah cukup lama, sekitar 1 bulan, tapi dalam seminggu masih sering nangis, dan nggak bisa tidur sebelum subuh, jadi nggak fokus sekolah sama sekali. Oke. Nah, thank you for sharing. Ini pengalamannya disebut pengalaman fase berduka, grieving. Jangankan sebulan, grieving bisa tahunan, teman-teman ya. Dan berduka itu nggak harus ketika kita kehilangan orang yang signifikan, tapi misalnya kita pindah tempat tinggal, merantau, status hidup berubah, itu juga ada proses grieving, atau hidup berubah gara-gara pandemi. Nah, tadi ada tuh aku share screen lagi sebentar, itu ada siklus dalam kita berduka gitu ya. Jadi yang perlu kamu kenalin, kamu lagi ada di fase mana, dan cari bantuan
konseling supaya kamu tetap bisa berfungsi sekolah. Kalau enggak, sedih kamu nggak hilang-hilang, kamu nggak bisa fokus sekolah, kan makin ngedrop ya konsep dirinya ya. Gitu. Mana nih? Nah, ini. Stage pertama kalau kita berduka itu adalah nggak percaya, denial. Nggak mungkin. Dan orang-orang kayaknya banyak yang masih denial sampai sekarang. Di dekat rumah saya aja di Jatiwaringin kagak ada pakai masker tuh orang-orang, buset dah. Terus abis itu yang kedua itu kita ngerasa marah. Kok kenapa sih saya harus kehilangan orang sekarang gitu kan misalnya. Atau kalau saya marah, kenapa sih orang-orang nggak pada ikutin protokol COVID kayak gitu. Nah, tahap ketiga tuh sadness. Sebenarnya berarti kalau udah sampai tahap sadness udah bagus karena progres gitu. Jadi lagi di tahap sadness. Nah, ini juga penting kita belajar bahwa kalau lagi ada di fase sedih, diizinkan diri kita untuk merasa sedih. Cuman tadi kalau udah terlalu intens, mungkin kita butuh ditemenin sama yang profesional. Karena banyak budaya di Indonesia tuh orang sedih disuruh nggak boleh rasain sedih. Akhirnya sedih ketunda, tau nggak? Jadi aku lagi nanganin ibu umur 47 tahun, sedih ketunda di masa dulu suaminya meninggal 10 tahun yang lalu, munculnya baru sekarang. Apa nggak kesian? Jadinya kayak nanah rasanya. Gitu. Jadi kalau waktunya sedih, rasain sedihnya. Kayak tadi koneksinya, rasanya di sini sedih, di luarnya sedih. Gitu. Atau kadang-kadang sedih kita itu kurang susah hilang kalau kita sedih sendirian. Kita tuh butuh someone witnessing our pain. Manusia kan makhluk sosial. Dia butuh ada orang lain yang mengerti kita, yang dengerin kita lagi sedih dan kasih namanya validasi emosi lewat kata-kata. Oh, kamu lagi ngerasa sedih ya? Kamu keingetan ya pas lakuin ini, keingetan siapa yang meninggal itu. Dia penting banget ya buat hidup kamu. Divalidasi aja gitu, nggak harus dikasih solusi gitu. Dimengerti, dipahami lebih penting daripada dikasih solusi. Terus abis itu baru tahap acceptance. Udah mulai bisa terima, oke, aku mesti move on ya sama hidup aku misalnya. Ini juga tahapan kalau lagi patah hati loh, lagi putus cinta juga sama nih. Terus abis itu baru bisa optimis. Tapi emosi manusia itu lebih mirip kayak lagu Syahrini Maju Mundur Cantik, teman-teman, dibanding Jalan Tol. Alias kayaknya udah bisa acceptance, udah bisa move on. Nanti keingetan lagu yang dulu didengerin. Atau tempat-tempat familiar, balik lagi ke sadness, atau balik lagi ke marah. Nggak apa-apa, ulang lagi prosedurnya gitu ya. Gitu. Maka penting banget kenalin emosi kita. Okay. Nah, itu aku setuju banget tuh Kak Anas. Itu sangat amat apa ya? Itu relatable banget sih. Kadang-kadang emang apa ya? Kadang-kadang tapi yang jadi masalah adalah orang itu nggak terbiasa untuk memproses kesedihan atau vulnerability-nya mereka ya Kak ya. Betul. Nah, kita perlu viralkan nih, Dok. Iya, betul. Setuju banget. Dan apa ya? Dan konsep juga bahwa healing itu nggak linear. Jadi maksudnya kadang-kadang udah sampai kirain udah sampai pada tahap udah siap move on nih, tapi kok ternyata terus balik lagi gitu. Apa ada yang salah gitu sama healingku? Kalau menurutku sih nggak ada yang salah ya Kak Anas ya. Emang kayak gitu ya, emang karena healing itu yang nggak linear gitu. Dan ya udah nikmati aja setiap prosesnya. Iya. Oke. Ada juga yang cerita, Kak, saya mau sharing, saya merasa kecewa, sedih, bahkan pengen nangis, tapi nggak bisa, bahkan imbasnya jadi flat, hambar aja. Nah, mungkin untuk sesi pertama, kamu butuh sesi sama konselor. Karena ini kalau kayak pipa tadi ya udah ketimbun banyak nih, jadi untuk aksesnya susah, jadi kamu butuh dibantu untuk timbulin itu. Kalau orang nggak punya mood, normal nggak sih? Pertanyaannya tuh mengganggu hidup kamu nggak gitu, sering dikasih komentar on orang nggak, kok nggak sensitif banget sih kayak gitu, jadi perlu cek itu. Oke. Terus ada juga yang bilang orang tua suka nggak mau cerita ke tetangga karena takut dicap buruk, ya maka jangan cerita sama tetangga, cari orang lain. Mungkin saudara ditelepon gitu kan. Jadi orang tua juga suka apa ya, mix emotion, cerita ke anaknya pengen anak nggak kepikiran, ya gimana ya, pasti kita kepikiran banget gitu. Atau ibu kita suruh nulis surat, habis suratnya dibakar. Jadi yang penting dia venting out, ngeluarin emosinya tapi dia tidak harmful buat kita dan tidak harmful buat orang lain gitu. Atau ibunya suruh konseling, kan sekarang konseling udah banyak online ya. Gitu. Oke, ada juga yang tanya S2-nya untuk psikologi, untuk bisa kasih konseling kemana ya? Oh, itu ada kok, nanti boleh chat private sama aku di DM ya. Oke, itu Dok, udah semua aku jawab.
Oke, nah ini aku juga mungkin mau ikutan sharing nih dok yang soal apa namanya orang tua venting ke anak. Kebetulan Iya. dulu aku juga sempat mengalami itu Mm-mm. SMA. Tapi mungkin nggak tahu ya, maksudnya dulu itu sering mamaku misalnya cerita tentang masalahnya sama papaku ke Mm-mm. aku gitu. Tapi aku nggak tahu ya, mungkin memang mamaku mengkomunikasikannya dengan cukup baik. Justru itu tuh Mm-mm. membentuk aku menjadi tahu gitu tentang bahwa pernikahan tuh memang Mm-mm. tidak all perfect gitu bahwa bisa ada masalah dan itu wajar gitu dan pada akhirnya malah jadi pembelajaran untuk aku setting boundaries gitu untuk aku mungkin menentukan kriteria-kriteria orang seperti apa sih yang sebenarnya mau aku jadikan pasangan hidup gitu. Jadi mungkin memang approach-nya juga beda-beda ya Kak ya. Iya, jadi yang dibutuhin kita butuh cerita hidup juga, kalau nggak kita kayak Mm-mm. nggak tahu hidup. Tapi tadi bener Mm-mm. dokter bilang cara menceritakannya. Kita butuh Mm-mm. kayak teman-teman denger nggak? Aku juga ceritain pengalaman aku, Mm-mm. tapi aku bukan cerita yang kayak tahu nggak sih, bukan yang persuasif gitu loh. Aku udah cerita, Mm-mm. udah kita sarikan gitu. Jadi kalau orang tua cerita Mm-mm. kayak kemarin ada pengalaman ini, Mm-mm. situasinya begini, mamah pikirnya gini, aku bikin solusinya ini. Kita jadi belajar, oh problem solving ada yang Mm-mm. model begini ya versi orang tua saya. Tapi Mm-mm. kalau dia ceritanya bener-bener emosinya lagi intens Mm-mm. banget yang kayak Mm-mm. enggak sih, kok dia gini-gini banget sih yang kayak gitu loh. Iya 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 Itu iya. tuh namanya raw emotion. Kita nggak Mm-mm. sanggup teman-teman. Apalagi itu Mm-mm. menyangkut orang tua kita. Mm-mm. Kalau itu teman aja mungkin kita masih bisa, bahkan teman aja bisa kita kepikiran loh. Kalau teman kita bilang kayak, Mm-mm. anjir gue kayak udah nggak ngerasa pengen hidup nih, kayak gini gini gitu. Itu kita kepikiran, namanya secondary trauma gitu. Makanya Mm-mm. kenapa aku bilang ini nggak boleh tuh bisa bikin secondary trauma loh ke kita gitu. Maka Mm-mm. tadi ya sampai takut pernikahan, sampai kita Mm-mm. punya konsep diri yang salah. Aku pun dulu ngalamin, makanya aku Mm-mm. bisa cerita ini Mm-mm. bahaya banget kayak Mm-mm. gitu. Mm-mm. Berarti ya emang cara orang tuanya juga ya Kak ya mengkomunikasikannya ke anaknya Betul. gimana gitu. Nah, Jadi jadi bisa diperas dulu, nggak ada diperes sarinya. Jadi dulu bukan yang ya. raw emotionnya dikasih ke Hmm. kita overwhelm. Betul, betul. Jadi bahwa orang tua juga mungkin harus belajar juga nih gimana sih caranya curhat yang sehat sama anak gitu ya. Iya, kita punya masalah selain mengenal emosi kan juga masalah berkomunikasi ya. Iya, Jadi kita betul. di tubuh manusia belum tentu tahu cara berkomunikasi yang sehat Betul, gimana. betul. Heeh. Gitu. Iya. Oke dari teman-teman, kita masih punya banyak banget waktu nih. Silakan kalau misalnya ada yang mau tanya lagi, mau private chat ke Kak An, bisa atau mau unmute mic juga boleh, silakan. Oke. Atau kalau belum ada, mungkin tadi aku juga ada ini Kak, ada sedikit pertanyaan nih. Tadi kan ada apa namanya? Bahwa ada kebutuhan emosi yang banyak dirasakan remaja itu antara lain untuk dihargai dan didengarkan ya Kak ya. Nah, itu ketika misalnya kita tidak ada di lingkungan yang mendukung gitu. Nah, itu gimana sih caranya kita bisa cope dengan itu atau mungkin kita bisa apa ya kayak toleransi dengan itu gitu loh. Iya, iya, iya. Heeh. Thank you dok, ini pertanyaan menarik banget. Jadi Mm-mm. ada dua cara yang teman-teman bisa lakukan kalau lingkungan kita nggak kondusif. Yang pertama kan kita sekarang udah terhubung banget sama dunia maya. Jadi kamu cari lingkungan, komunitas, atau kadang-kadang aja aku ngerasa dimengerti sama postingan Instagram gitu misalnya. Jadi kita cari dengan aktif cari lingkungan-lingkungan lebih suportif atau paling enak tuh di masa remaja cari lingkungan yang hobinya mirip karena lebih kerasa connect gitu kan. Terus yang kedua itu otak kita tuh bisa dikelabui gitu karena otak kita tuh butuh mendengar, ngerasa dihargai, dipahami. Jadi kita tuh tadi yang aku tulis positive self talk ke diri, kamu omongin ke diri, aku pun lakuin ke diri aku bilang kayak it's okay Anas, nggak apa-apa ya. Terima kasih ya Anas udah ngelakuin. Jadi ngomong it's okay sama diri karena apa dan bilang terima kasih sama diri karena ini adalah dua hal yang nggak aku dapat dari pengalaman aku dengan orang tua juga. Jadi aku mesti reprogram lagi, aku masukin ke diri dengan sadar kayak kita minum vitamin gitu. Jadi ada yang kau bisa lakuin sendiri, ada yang kita cari. Kadang-kadang aku juga nonton YouTube siapa gitu, denger cerita siapa, aku ngerasa oh aku jadi bisa connect sama dia, kayak kok dia ngerti aku banget kayak gitu ya. Jadi kita cari teman-teman. Jadi jangan cuma stuck sama lingkungan kita yang sekarang. Oh iya, betul banget tuh Kak, setuju banget. Cari apa ya, mungkin faktor-faktor eksternal yang kira-kira bisa memahami kita gitu, walaupun mungkin kita nggak bisa mengakses dia langsung. Itu kadang-kadang aku ketemunya di zodiak-zodiak. Iya, 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 benar-benar. Maksudnya, ya maksudnya nggak tahu sih itu pseudoscience, tentu saja itu pseudoscience. Cuma maksudnya kadang-kadang ya udah relate aja gitu. Heeh.
Nah, mungkin teman-teman boleh share nih kira-kira apa ya, biasanya bisa relate sama apa sih, atau gimana sih cara menghadapinya kalau misalnya ketika teman-teman, apa ya, sedang ada di lingkungan yang nggak kondusif, yang kira-kira nggak bisa, yang teman-teman merasa kurang nyaman gitu untuk sharing. Nah, itu biasanya teman-teman ngelakuin apa aja sih? Silahkan boleh di-share di kolom chat, atau kalau mau unmute juga silahkan. Mm-mm. Oh, ini ada pertanyaan nih, Kak Anas, Mm-mm. for everyone. Mau tanya dong, Kak, kalau orang nggak punya mood, itu normal nggak sih? Oh ya tadi aku udah jawab, Oh, udah. tergantung mengganggu nggak. Jadi Oh. semua kondisi psikologis tuh kayak tadi, nangis berlebihan boleh nggak? Jawabannya tadi tergantung mengganggu hidup kamu nggak. Kalau kamu masih ngerasa oke-oke aja, terus nggak dapat feedback negatif dari lingkungan, ya udah mungkin ada orang-orang yang spektrum emosinya bener-bener di sebelah situ gitu. Oke. Ada lagi teman-teman, silahkan kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan ke Kak Anas. Oke, kalau gitu sambil menunggu nanti silakan teman-teman, ini kita masih ada waktu banget, banyak banget. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan ke Kak Ana, silakan lewat kolom chat, mau private chat silakan. Tapi sementara kita dengarkan dulu nih pemaparan dari Kak Anggita ya jadinya mengenai layanan ramah remaja Unala. Ya, mungkin untuk Kak Anggita dipersilahkan. Halo, Dokter Tania. Halo, Kak. Halo juga Mbak Anas, makasih udah bersedia. Halo, iya. Oke, teman-teman, karena hari ini Mbak Putri lagi ada rapat dadakan gitu, jadi minta aku untuk menggantikan Mbak Putri untuk mengenalkan layanan Unala gitu. Mungkin teman-teman yang sudah beberapa kali ikut kegiatan Unala sudah tahu nih Unala tuh apa gitu ya. Tapi ada beberapa teman-teman yang belum kenal sama Unala. Nah, ini aku pengen kenalin ke teman-teman tentang Unala gitu. Biar teman-teman nggak penasaran nih Unala itu apa ya, kok teman-teman ikut kegiatannya Unala gitu kan. Udah pada follow Instagram Unala, kalau belum bisa teman-teman follow Instagram Unala gitu atau sosial media yang lain. Oke, teman-teman. Jadi Unala ini adalah program layanan kesehatan ramah remaja gitu. Kalau di sini ada logo UPA nih karena Unala ini program yang diinisiasi oleh salah satu lembaga PBB yaitu UNFPA. Kemudian kalau di sini ada logo Kanada karena Unala juga disupport oleh Kedutaan Besar Kanada gitu. Dan ini logo Siklus Indonesia adalah yayasan atau lembaga yang memegang program Unala ini, yang mengelola program Unala ini. Nah, Unala bermitra dengan beberapa dokter dan bidan di daerah istimewa Yogyakarta gitu. Jadi teman-teman bisa untuk mengakses layanan Unala secara gratis dengan voucher Unala. Nah, nanti setelah sesi ini selesai, teman-teman akan secara otomatis mendapatkan e-voucher dan juga e-sertifikat yang akan dikirimkan by email. Jadi nanti teman-teman akan, kalau teman-teman sudah mengisi daftar hadir, nanti akan dikirimkan gitu untuk e-sertifikatnya dan juga untuk e-vouchernya. Nah, vouchernya ini bisa digunakan untuk konsultasi gratis di layanan yang bermitra dengan Unala. Kalau teman-teman tinggal di Jogja, bisa langsung akses di klinik gitu ya, kalau pengen datang ke klinik. Tapi kalau teman-teman pengen konsultasi by online, teman-teman bisa juga nanti teman-teman konsultasi dengan dokter Unala ataupun bidan melalui WA. Gratis juga teman-teman. Nah, untuk Unala sendiri ini sebenarnya singkatan teman-teman dari dua kata,
dari bahasa Inggris yang artinya kamu, merujuk pada remaja, youth gitu. Kita biasa tambahin TH gitu ya, youth, remaja. Kemudian Unala sendiri dari bahasa Sangsekerta artinya bertanggung jawab. Jadi sebetulnya mimpi besar dihadirkannya program Unala adalah ingin menghadirkan remaja-remaja yang bertanggung jawab atas segala pilihannya. Nah, kan remaja nggak bisa tuh menentukan pilihannya tanpa kita juga memberikan pengetahuan. Nah, makanya Unala juga ada 2 program ya. Ini yang pertama tadi untuk menyediakan layanan kesehatan yang ramah remaja. Jadi teman-teman remaja bisa konseling ke Unala atau konsultasi ke Unala. Kemudian program yang kedua adalah pemberian edukasi seperti yang kita lakukan pada siang sampai menjelang sore hari ini, teman-teman. Kemudian ini adalah definisi layanan yang youth friendly services gitu ya. Nah, untuk kategori youth friendly services Unala itu dokter yang komunikatif, mengerti remaja dan tidak menghakimi. Kemudian tidak perlu antri nih teman-teman kalau pengen datang ke klinik, janji temu bisa melalui hotline Unala. Jadi kalau pengen konsultasi langsung datang ke klinik, teman-teman bikin janji temu di WA Unala, nanti akan dibuatkan janji temu, datang ke sana nggak perlu antri, jadi langsung konsultasi gitu. Kemudian layanan konsultasi gratis dengan gift voucher, konsultasi praktis melalui hotline Unala, ini untuk konsultasi online-nya ya teman-teman. Kemudian informasi tentang kesehatan remaja langsung dari ahlinya, gitu. Jadi dari dokter maupun bidan. Kemudian desain interior menarik karena kita didominasi dengan warna magenta, warna-warna yang friendly banget ya, gitu. Kemudian dokter atau bidan dan juga adminnya itu tidak non-judgmental gitu. Ini untuk paket layanan Unala, teman-teman, jadi bisa konseling kesehatan remaja umum, kemudian konseling kesehatan seksual dan reproduksi yang berkualitas, kemudian pemeriksaan fisik, dan layanan rujukan ke laboratorium dan juga dokter spesialis di jaring Unala. Ini adalah 5 topik besar yang Unala angkat, yang Unala berikan kepada remaja. Ada kesehatan reproduksi remaja, kemudian gender, kemudian ada kekerasan seksual atau KDRT, dan kekerasan dalam pacaran ya, dan juga akses perlindungan gitu. Kemudian ada hubungan dengan orang lain dan konsep diri remaja, kemudian ada seksualitas. Nah, karena kita juga ini lagi dalam masa pandemi COVID-19, jadi Unala juga menambahkan topik COVID-19 ini ke dalam topik edukasi yang kita berikan kepada remaja. Karena ada beberapa konsultasi yang masuk, itu teman-teman remaja menanyakan juga tentang ini nih, COVID ini gitu. Ini kegiatan kita selama pandemi, teman-teman. Jadi kita juga kegiatan live Instagram, kemudian diskusi via Zoom seperti sekarang ini ya teman-teman. Dan kita juga mengembangkan podcast nih teman-teman. Jadi kita ada podcast. Kalau teman-teman sering dengerin podcast, bisa search tuh Unala lewat Spotify atau juga lewat podcast yang punya iOS gitu ya. Teman-teman tinggal cari aja Unala gitu, dan teman-teman bisa dengerin karena di podcast Unala kita juga bikin konten-konten yang informatif untuk remaja gitu. Ini teman-teman untuk sosial medianya Unala di Instagram @unalayouth, kemudian Twitter Unala Youth, Facebook juga Unala Youth. Nah, untuk websitenya di www.unala.net. Teman-teman bisa follow, bisa kepo-kepo di sosial media kita, karena kita juga sering membagikan konten-konten dan juga informasi yang menarik nih di sosial media Unala. Kemudian ini untuk cara mengakses layanan konsultasi. Bisa hubungi WhatsApp di 0811 2555 390, atau juga teman-teman bisa buka nih di websitenya Unala di www.unala.net. Kemudian teman-teman klik di icon WhatsApp.
Nah, nanti langsung teman-teman bisa WhatsApp ke situ. Nah, selain konsultasi via WhatsApp atau DM ke sosial media Unala, kita juga ada layanan konsultasi secara virtual. Jadi teman-teman bisa langsung interaksi langsung gitu ya dengan dokter ataupun bidan yang teman-teman pilih untuk konsultasi, itu menggunakan Zoom Meeting ataupun Google Meet. Tapi jangan khawatir teman-teman, itu juga akan dijaga kerahasiaannya karena nanti untuk di ruang konsultasi hanya ada 2 orang. Jadi tim Unala akan membuka forum, akan membuka link gitu, akan membuka. Kemudian nanti kalau teman-teman akan konsultasi, tim Unala akan live gitu. Jadi hanya ada 2 orang yang konsultasi dengan dokter ataupun bidan gitu, teman-teman. Dan ini juga gratis. Nah, ini untuk kegiatan edukasi melalui media online. Kemarin kita, ini salah satu kegiatannya ya, teman-teman kita bahas kemarin ada gaslighting, kemudian ada juga kanker payudara gitu ya. Terus kemarin kita juga bahas soal ghosting gitu, grooming, itu salah satu bentuk toxic relationship ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen diskusi, pengen ikutan lagi di kegiatan Unala, nanti pantengin aja di sosial media Unala. Kita selalu membagikan poster kegiatan di situ dan juga cara gimana registrasi untuk ikut kegiatan Unala. Nih, kita juga bahas tentang apa itu PCOS gitu ya. Kemudian selain kegiatan yang dibuka untuk umum gitu, kita juga berkolaborasi dengan beberapa sekolah di daerah istimewa Yogyakarta, kemudian ada juga kolaborasi dengan universitas-universitas gitu. Kita membahas tentang topik-topik yang dibutuhkan remaja di sekolah itu. Misal di mana nih? SMA Negeri 1 Kasihan Bantul, kita ngomongin bullying remaja bareng dengan Kak Nufi Wardana, salah satu musisi Music for Healing, dan juga ternyata Kak Nufi Wardana ini adalah salah satu penyintas bullying nih. Kak Nufi ini sharing gimana nih Kak Nufi bisa survive menghadapi bullying yang dia dapatkan dari semenjak dia kecil, SD, SMP, SMA, bahkan sampai sekarang, gimana caranya dia bisa survive gitu. Nah, tadi udah disampaikan ya bahwa kegiatan Unala akan membagikan e-sertifikat dan juga e-voucher kepada para peserta. Jadi nanti teman-teman kalau untuk yang belum ngisi daftar hadir silakan untuk mengisi. Jangan lupa untuk double check lagi penulisan namanya, jangan sampai salah karena secara otomatis teman-teman mengisikan link daftar hadir nanti akan secara otomatis dibikinkan e-sertifikat berdasarkan teman-teman menulis itu. Jadi jangan sampai salah penulisan, jangan sampai typo teman-teman. Nah, di Unala sendiri ada manajemen kasus nih, kalau karena beberapa kali di layanan Unala, di klinik Unala, atau itu sering ditemukan kasus remaja, misal kehamilan tidak diinginkan, atau juga kekerasan dalam rumah tangga, ataupun kekerasan dalam pacaran mungkin ya. Kemarin mungkin tahun lalu itu juga ditemukan kasus kekerasan dalam rumah tangga itu di klinik Mitra Unala, dan terus dan ini ada manajemen kasusnya dari Unala, jadi ditemukan di klinik, terus kita ada pendampingan untuk dirujuk ke dinas sosial atau kedinasan yang bermitra dengan Unala gitu teman-teman. Nah, ini pesan dari Unala untuk teman-teman remaja. Jadi setiap remaja berhak sehat. Yuk mulai peduli sama kesehatanmu. Nggak perlu tunggu sakit untuk pergi ke dokter. Gitu teman-teman. Jadi nggak perlu nunggu sakit teman-teman untuk konsultasi. Bisa teman-teman pengen cari tahu nih gimana sih caranya biar kita
diet sehat gitu, teman-teman bisa hubungi Unala. Atau misal pengen curhat juga nih, Kak kok pacarku gini ya gitu-gitu dan itu mengganggu pikiran teman-teman, boleh teman-teman konseling ke Unala. Nah ini Unala ada tagline teman-teman, jadi youth decide we provide, artinya remaja memutuskan kami menyediakan. Gitu teman-teman. Terima kasih saya kembalikan ke Dr. Tania. Oke, makasih Mbak Gita atas perkenalannya terhadap Unala. Oke, teman-teman, ini kita masih punya sekitar 10 menit lagi. Mungkin kalau misalnya teman-teman masih ada yang mau bertanya, masih ada yang mau private chat ke Kak Anas, itu silahkan, masih kita buka sebelum saya wrap up. Ada private chat yang masuk lagi nggak, Kak Anas? Udah. Udah ya, belum ada lagi ya? Oke. Ya udah kalau gitu, mungkin kalau misalnya teman-teman sudah merasa cukup dengan sesi hari ini, mungkin langsung saya wrap up aja ya. Jadi bahwa hari ini kita bicara, kita ngobrol-ngobrol tentang kesehatan mental pada remaja. Di sini kita juga tadi sama-sama memahami ya bahwa kita memiliki kebutuhan emosi yang berbeda-beda gitu, dan nggak apa-apa loh kalau kita tuh punya emosi dan kita punya kebutuhan untuk untuk emosi-emosi tersebut itu dipenuhi begitu. Nah, cuma kadang-kadang ya sebagai remaja kita nggak selalu punya lingkungan yang kondusif untuk memfasilitasi kebutuhan emosi kita. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mengenali emosi kita sendiri gitu. Apa sih yang sedang kita rasakan? Nah, kemudian kita mencari tahu bagaimana sih cara kita mengontrol emosi tersebut gitu dari diri kita sendiri. Nah, dengan seperti itu kita bisa jadi lebih nyaman untuk mengkomunikasikan ke orang lain, untuk meminta bantuan, dan juga bahkan untuk meresolve masalah terhadap emosi kita itu sendiri. Kemudian nanti kita bisa mencari-cari cara-cara yang kira-kira sesuai dengan hal-hal yang nyaman untuk emosi kita gitu. Nah, kemudian tadi juga Kak Anas menyampaikan ada 3 indikator yang bisa kita perceive untuk untuk kira-kira untuk mengira-ngira nih apakah kita membutuhkan bantuan atau kira-kira masih bisa kita selesaikan sendiri. Antara lain indikatornya ada intensitas, emosi kita tuh seintens apa sih dari yang kita rasakan, kemudian juga frekuensinya dalam 24 jam seberapa sering dan durasinya seberapa lama. Tadi juga kita sudah kenalan dengan emosi-emosi dasar manusia, dan mungkin semoga hal-hal tersebut bisa memudahkan teman-teman untuk mengenali diri teman-teman sendiri, untuk mengenali emosi yang teman-teman rasakan, sehingga kedepannya teman-teman bisa lebih memiliki kontrol terhadap emosi yang teman-teman rasakan. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan untuk sesi hari ini. Terima kasih banyak Kak Anas atas sharing-nya, sangat-sangat bermanfaat sekali. Terima kasih juga teman-teman yang sudah sangat aktif berpartisipasi dalam diskusi, dalam tanya jawab tadi. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya kembalikan lagi ke MC Kak Yuri. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Tania dan Kak Anas ya. Jadi hari ini saya nggak lihat rambutnya Kak Tania yang terbang-terbang tapi dengar suara kentongan dan itu asik banget ya. Tong-tong. Terima kasih sekali teman-teman yang sudah selalu kalau sama Kak Anas tuh room chat tuh selalu rame ya, dan itu asik banget. Jadi nggak cuman pemateri itu ngomong gitu-gitu kita dengerin gitu, enggak. Kalau sama Kak Anas tuh asik banget. Thank you banget Kak Anas. Thank you banget Kak Tania. Sama teman-teman jangan lupa mengisi lembar evaluasi, dan selamat buat teman-teman yang sudah mendapatkan bukan goodie bag ya, merchandise teman-teman. Nanti silahkan hubungi customer line Unala. Nanti kalian akan mendapatkan hadiah yang telah dijanjikan. Dan jangan lupa teman-teman, karena memang cukup banyak yang dibagikan informasinya itu di sosial media, silahkan follow aja. Karena memang nanti akan banyak info-info penting yang bisa kalian dapatkan, dan seterusnya. Dan informasi juga besok juga kita akan bareng sama teman-teman Kulon Progo, Youth Gathering juga. Jadi teman-teman yang hari ini kayaknya ini masih kurang deh sama Kak Anas tadi.
lupa ini nggak nanya. Tapi sesinya sudah selesai, nanti bisa bareng ikutan yang di Kulon Progo, teman-teman. Gitu. Oke, sebelum kita akhiri, kita akan berfoto bersama ya, seperti biasa. Karena orang lain membereskan, jangan diberesin. Oke. Jadi teman-teman, kita biasa menggunakan gaya Unala begini. Jadi nanti teman-teman kita hitung 1 sampai 3, nggak usah sampai 100 karena kelamaan. Jadi nanti kita akan menggunakan gaya seperti ini ya. Oke, teman-teman yang belum menyalakan kamera, silakan nyalakan terlebih dahulu. Oke, udah banyak yang nyalain kamera. Terima kasih. Oke, kita hitung ya. Unala begini ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, satu lagi gaya bebas, boleh senyum, boleh apa, tapi jangan anarki ya. Kita hitung 1 sampai 3 lagi, 1, 2, 3. Oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini, terima kasih sudah ikut bergabung bersama kita semua. Semoga kesehatan kita nggak cuma kesehatan fisik, tapi kesehatan mental juga kita juga terjaga dan sehat selalu. Cukup sekian dari saya, jika banyak salah saya mohon maaf. Mewakili teman-teman yang bertugas hari ini, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Dokter Tania, terima kasih Kak Anas yang asik banget. Dah Terima kasih. teman-teman, stay safe and healthy. Terima kasih Emily, terima kasih. Siapa lagi, banyak banget tadi ya. Anessa, Arista, Yaya, Safitri, Mita, terima kasih. Banyak banget. Dela, ada mie goreng juga, terima kasih. Vina Safira, bikin lapar aja ya dia. Oke, udah di end. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Semoga masih ada umur.